selamat pagi Smart People. Mana suara ini semuanya? Ayo semangat. Selamat datang di auditorium Visipol UGM dalam acara Digital Future Discussions atau Diffusion yang spesial hari ini ya. Ini adalah edisi yang ke-100 dengan judul Masa Depan Dunia Kerja yang Berkeadilan di Era Digital. Nah, perkenalkan, nama saya Brana Karim. Saya akan jadi moderator teman-teman untuk hari ini. Dan sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu tamu-tamu kita. Hari ini ada Mbak Syaifah Tania selaku Sekretaris Eksekutif dari CFDS UGM. Ada Mbak Suci Lestariwana sekaligus perwakilan dari Serikat Pekerja Visipol UGM. Tepuk tangan dulu juga sama Pipo semuanya. Dan juga ada Mbak Alfi Syarina yaitu dosen MKP Visipol UGM. Tepuk tangan lagi juga sama Pipo semuanya. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit cerita nih, apa sih itu acara dari Digital Future Discussion. Nah, biasanya Diffusion ini kita adakan secara online. Dan Diffusion ini adalah forum diskusi bulanan dari CFDS sendiri. Nah, online ini Smart People, ada nggak yang pernah ikut acara Diffusion ini secara online? Mungkin coba angkat tangan dulu semua yang pernah ikut. Ayo mana, ada nggak nih? Oh, nggak ada, gimana nih? Wah, nggak apa-apa Smart People ya. Mungkin ini adalah apa ya, acara Diffusion teman-teman pertama kali ini. Dan pas banget acaranya yang spesial yaitu yang ke-100 yang kita adakan secara offline. Nah, sebelum itu mungkin saya akan mengundang sambutan dari Mbak Tania sebagai eksekutif sekretari kita. Jadi monggo Mbak Tania untuk menyampaikan opening remarks sekarang. Silakan. Selamat semuanya. Terima kasih Mas Brana Karim. Selamat pagi Bapak, Ibu, Mbak, Mas, teman-teman semua. Boleh kita panggil teman-teman biar lebih mudah gitu kesannya. Terima kasih sekali sudah menghadiri acara Diffusion yang hari ini bertepatan nomor 100 nih di tahun ini. Terima kasih sudah bersedia hadir meluangkan waktu secara offline juga kepada para narasumber kita hari ini. Terima kasih sekali. Hari ini kita akan mendiskusikan soal sesuatu yang menarik sekali terkait soal bagaimana masa depan dunia kerja yang berkeadilan di era digital. Seperti yang kita tahu, pandemi itu mengubah segalanya banget gitu. Dulu kita terbiasa kerja-kerja yang sifatnya offline, kemudian sekarang kita semua masuk ke dalam era online. Dan banyak hal kemudian yang berubah juga dari situ. Mungkin kalau dulu kita sampai rumah udah gitu ya, atau kalau mungkin ada PR kerjaan gitu kita bisa melanjutkan itu. Tapi sekarang mungkin kita ketemu dengan nanti jam 8 malam kita meeting ya gitu kan, langsung panen gitu misalnya. Banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan bersama di sini. Bagaimana tuntutan digital yang mengubah ekosistem kerja juga sesungguhnya membawa sejumlah peluang, tapi juga tantangan yang juga mengubah produktivitas kita mungkin gitu. Banyak hal yang diharapkan kita bisa sama-sama berdiskusi di sini. Kita akan mendengarkan materi dari para narasumber juga yang harapannya ruang ini bisa menjadi ruang yang menumbuhkan aspirasi kita, nantinya bisa menjadi konsiderasi, menjadi pertimbangan untuk menyusun sistem kerja yang lebih baik. Gitu. Akhir kata, selamat berdiskusi, terima kasih sekali dan selamat mengikuti acara. Semuanya, terima kasih Mbak Tania atas opening remarks-nya yang sekaligus juga membuka acara kita hari ini. Namun sebelum kita mulai acara yang kita diskusi bersama narasumber kita, mungkin saya sedikit jelaskan dulu apa sih topik yang kita akan bahas hari ini. Nah, hadirnya teknologi informasi seperti internet dan hal-hal digital, itu mengubah cara pengajaran, penelitian, sampai administrasi di level universitas. Begitu pula dengan cara bekerja kaum pekerja sehari-hari. Nah, penggunaan teknologi digital ini tentu dapat menunjang efisiensi pekerjaan, kolaborasi, sampai peningkatan akses ke ilmu pengetahuan. Namun, hal ini juga berdampak pada hak-hak para pekerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja, khususnya di lingkungan kampus. Nah, kebetulan ini narasumber pertama kita juga salah satunya adalah perwakilan dari Serikat Pekerja Visipol yang baru saja terbentuk awal September ini. Tepuk tangan juga. Mungkin bisa kita langsung undang ya. Nah, sudah pasti nggak sabar nih ya, Nah, mungkin saya mengundang dari Mbak Suci Lestariwana atau kerap dipanggil sebagai Mbak Nana. Mbak Nana akan bahas mengenai perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara kerja dan pengajaran di lingkungan kampus dan bagaimana peran Serikat Pekerja Visipol ini mampu untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja di kampus. Jadi monggo silakan Mbak Nana bisa maju ke depan. Tepuk tangan dulu semuanya Smart People.
buat rekan-rekan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Ada beberapa di sini yang wajahnya familiar, ada yang saya baru pertama kali lihat juga. Saya Susila Stariwana. Terima kasih tadi Mas Udana sudah memperkenalkan. Saya dosen di hubungan internasional, tapi di sini saya ingin mewakili tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, organisasi yang baru saja terbentuk tanggal 1 September 2023, yaitu Serikat Pekerja Visipol, di mana Serikat Pekerja ini masih satu-satunya di UGM, gitu ya, yang sudah berdiri, dan mudah-mudahan nanti bisa menyebar di fakultas-fakultas lain dan juga di pusat studi lain yang ada di UGM. Nah, kalau lihat jadi judulnya bekerja sampai mati atau bekerja dengan hati, ya ini disclaimer aja, ini clickbait aja ya judulnya. Saya nggak akan membahas mengenai bekerja sampai kematian dan lain-lain, tapi ini clickbait aja. Tapi mungkin sebelumnya kalau boleh saya memberikan sedikit cerita begitu ya mengenai Serikat Pekerja Visipol. Saya mau disclaimer dulu. Jadi tanggal 1 September itu pertama kali kita mengadakan kongres pembentukan serikat di gedung BE 210 begitu ya, di kampus Visipol, dan itu sekitar dihadiri oleh 98 orang baik secara luring maupun secara daring. Nah, waktu selesai gitu ya, kebetulan waktu itu waktu kongres itu saya terpilih sebagai ketua tim formatur. Jadi tugasnya adalah untuk membentuk kepengurusan dari SPF ini. Nah, yang menarik itu yang saya temukan adalah setelah acara kongres itu banyak yang japri dan bilangnya gini, Nana, selamat ya, serikatnya udah jadi. Terus ada juga yang cerita, kalian tahu nggak Mbak Nana bikin serikat? Nah, ini saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa ini salah satu masalah dalam dunia kerja kita. Kita sering mempersonalisasi hasil kerja, kita sering mempersonalisasi output kerja. Padahal kerjaan itu adalah kerjaan kolektif. Ini bukan saya yang bikin, tapi ini kerja teman-teman semua, Mas Udana juga. Ada juga dosen-dosen, teman-teman teknik, dan teman-teman staff semuanya. Saya nggak mau ini direduksi hanya sebagai proyek Mbak Nana saja, gitu ya. Jadi di sini saya mau mendisplay membalik narasinya dan bilang selamat ya Mbak Nana sudah tidak jadi. Tapi saya mau memberikan selamat. Ini siapa yang kerja di Visipol, boleh angkat tangan nggak? Siapa yang punya kontrak kerja dengan Visipol? Oke, saya mau mengucapkan selamat ya teman-teman semua. Sekarang kita sudah punya wadah, yaitu Serikat Pekerja. Di sini saya boleh minta lagi yang sudah punya anak siapa ya? Boleh nggak angkat-angkat biar tahu teman-teman sesama ortu labil ya seperti saya ini. Kita berdua doang nih Mbak Alfi. Oke. Jadi saya mau sedikit spill begitu ya. Sebenarnya yang saya lihat adalah peran kami kemarin ketika melakukan kongres itu adalah melahirkan Serikat Pekerja Visipol. Tapi buat para orang tua yang pernah jadi orang tua atau yang mau jadi orang tua, melahirkan anak itu adalah kesulitan paling rendah, ya nggak sih? Kesulitan yang paling tinggi lagi tingkat kesulitannya dari melahirkan anak itu adalah membuat dia tetap hidup, stay alive gitu ya, harus bangun tengah malam, ngasih makan, ngurusin, merawat dan lain-lain. Dan itu yang saya dan teman-teman di SPF rasakan bagaimana supaya Serikat Pekerja Visipol ini bisa tetap hidup. Tapi seperti harapan orang tua pada umumnya, mudah-mudahan SPF ini bisa panjang umur, gitu ya, bahagia dan bermanfaat untuk sesama. Nah, supaya saya nggak kebanyakan curhat tentang SPF, saya mau ini aja stick sama apa yang diminta oleh panitia. Panitia tuh ngasih 3 pertanyaan, jadi saya mau stick sama agenda ini aja ya. Kira-kira apa sih pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap cara kita bekerja di kampus gitu. Lalu yang kedua, kenapa sih kita harus berserikat begitu ya. Dan mungkin yang ketiga, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kampus untuk kondisi kerja yang lebih berkeadilan. Kira-kira itu mungkin 3 kata kuncinya. Nah, kita bisa lanjut. Saya coba jawab dulu yang pertanyaan pertama ya, perkembangan teknologi. Apa pengaruh perkembangan teknologi terhadap dunia kerja? Ini saya mau ngambil dari salah satu buku yang saya sedang sangat suka baca gitu ya tahun ini, judulnya Technology and World Politics gitu. Ini ditulis oleh Bapak Daniel McCarthy di tahun 2018.
Dan ada satu argumen yang menurut saya juga sepakat bahwa semua perkembangan teknologi digital begitu ya di dunia lebih didominasi oleh cara pandang yang namanya technological determinism. Apa itu technological determinism? Nah, di buku itu ada dua tipe kategori dari technological determinism itu. Yang pertama adalah instrumentalism dan yang kedua itu adalah essentialism. Yang pertama, apa sih maksudnya teknologi determinism, instrumentalism? Ini cara pandang. Kita berpikir, kita lihat cara pandang ya. Cara pandang yang melihat bahwa teknologi itu netral secara politik, gitu. Dan cara pandang yang melihat bahwa kalau ada yang salah, kalau ada bencana terjadi gara-gara teknologi, yang salah itu bukan teknologinya tapi usernya. Ini seringkali dalam dunia kerja kita temukan, teman-teman. Misalnya contoh kalau di bukunya diceritakan mengenai senjata, teknologi senjata, gitu ya. Kalau pandangan teknologi determinisme akan melihat pistol itu netral, gitu. Jadi masalah kalau misalnya ada yang terbunuh, ada kasus pembunuhan, yang disalahkan itu adalah si penggunanya. Kita sering dengar nggak istilah-istilah kayak gitu dalam pemberitaan, dalam analisis kriminal dan lain-lain. Padahal kalau menurut pemikiran yang McCarthy ini adalah pola pikir yang mendominasi. Padahal sebenarnya senjata mau dia digunakan oleh orang jahat atau orang baik, tujuannya sama, fungsinya sama. Senjata itu adalah untuk menyakiti. Senjata itu bisa membunuh orang. Siapapun penggunanya, baik dia jahat atau baik. Nah, menurut saya dari contoh senjata itu kita bisa belajar bagaimana McCarthy ingin menyampaikan teknologi itu juga sebuah artefak yang politis sifatnya. Dulu yang ngedesain senjata, kenapa dia harus ngedesain senjata? Dulu misalnya dia, kalau sekarang teman-teman udah pada nonton Oppenheimer kan misalnya, ada ide mengenai atom gitu. Tapi kenapa atom itu digunakan untuk nuklir, senjata nuklir? Kenapa tidak digunakan untuk hal yang lain? Nah, ini salah satu sudut pandang yang membuka pikiran saya untuk melihat, ya betul teknologi itu tidak ada yang netral. Apapun, kalau misalnya kita sekarang lihat demo, saya kebetulan riset saya tentang gig ekonomi gitu ya, saya mengikuti teman-teman ojol. Kalau kita lihat teman-teman ojol gitu misalnya, banyak sekali mereka demo, yang di demo itu adalah sistemnya, sistem yang tidak adil. Nah, nanti saya juga mau cerita kenapa atau bagaimana sistem yang ada di perusahaan sistem yang ada di pendidikan tinggi itu juga tidak adil. Nah, sebelumnya ada lagi yang kedua ini, cara pandang yang jauh lebih menurut saya berbahaya, yaitu determinism, essentialism. Maksudnya apa? Kalau essentialism itu, kalau dalam bahasa sederhananya, ini adalah orang yang pola pikirnya melihat teknologi itu mendikte masyarakat, teknologi itu mendikte society. Ini yang menurut saya berbahaya. Kenapa? Banyak sekali policy maker kita yang berpikirannya masih seperti ini. Makanya Indonesia misalnya ada yang tahu nggak? Ada yang sering dengar mungkin disebut sebagai negara aplikasi. Kalau ada masalah dikit bikin aplikasi. Atau misalnya kalau ada yang macet segala macam yang diperbaikin adalah teknologi infrastrukturnya, tapi bukan manusianya. Nah, seolah-olah kita manusia ini kita hanya mengikuti perkembangan teknologi. Ini kita boleh tidak setuju kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan saya sangat terbuka, tapi buat saya ini adalah pemikiran yang berbahaya karena mendikte kita seolah-olah manusia itu tidak punya agensi terhadap perkembangan teknologi. Next. Nah, ini yang seperti saya janjikan. Lalu apa sih contoh technological determinism di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi? Saya mau cerita teman-teman, ini adalah sebenarnya saya ngambil inspirasi, ada buku namanya Platform Society dari Jose Van Dyke gitu, yang cerita tentang proses-proses platformisasi. Ada buku yang cerita tentang platform capitalism by Nick Street gitu, yang cerita proses kapitalisme juga berubah karena teknologi digital. Nah, ini saya ngambil inspirasi dari dua buku itu, saya menyebutnya platform governance. Bagaimana manajemen kita, tata kelola kita itu didikte gitu, atau dikelola oleh platform digital. Contohnya, nah mungkin ini teman-teman dosen saya, kita sama-sama tahu lah ya. Si master mahasiswa juga ya, punya akun si master ya. Ini adalah bos kita sebenarnya, bukan Bu Eko, tapi ini bos kita sebenarnya. Ini yang mengendalikan kehidupan kita, pilih kelas, rebutan, ya nggak sih? Atau misalnya kalau dosen, nah ini tiap berapa ya?
semester, tiap akhir semester ini mengontrol kehidupan kami karena kami harus update semua apapun yang kami lakukan, termasuk nanti saya ngisi diskusi ini kalau saya nggak dapat sertifikat dari CFDS saya nggak bisa apply. Sorry ya, sambil spill. Nggak bisa masuk sih mas, nggak bisa diakui kredit nanti mas, gitu loh. Ya, terus ada, ini mohon maaf juga, ini mungkin agak bias karena saya cuma ngambil dari dosen. Mungkin nanti kalau ada teman-teman dari teknik atau kampus yang lain, kalau ada platform lain bisa disebutkan. Dosen itu ceritanya ada banyak banget, kami harus jadi user berbagai platform gitu ya. Ada si Master UGM dari UGM, Sinta gitu ya dari Dikti. Sinta ini juga menentukan skor kami gitu ya, dan kami termasuk dosen gacor atau bukan gacor itu istilah. Dari teman-teman ojol gitu ya, buat teman-teman ojol yang sering aplikasinya selalu dapat users, itu namanya akun gacor. Nah dosen juga ada dosen gacor gitu ya, dosen tidak gacor. Lalu ada Sister Ristek Dikti, itu juga sebenarnya sama dengan si Master, tapi saya nggak tahu kenapa UGM harus punya dan Dikti juga harus punya. But anyway, kalau saya nggak isi di Sister Dikti, saya nggak diakui pekerjaan saya. Lalu ada Scopus. Wah ini juga yang internasional gitu. Kalau saya mau bikin paper harus diakui oleh Scopus. Kalau nggak diakui oleh Scopus, saya dianggap tidak sedang melakukan penelitian atau tidak ada publikasinya sama sekali. Nah, ini beberapa yang menurut saya bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai platform governance. Bagaimana kehidupan saya sehari-hari diatur, dimonitor, dikontrol oleh platform-platform ini. Dan ini saya mau fair-fairan aja karena CFDS itu kan juga menurut saya studinya luas gitu ya mengenai teknologi. Jadi saya menyebutin kayak hanya minusnya, tapi plusnya juga. Walaupun minusnya lebih banyak kayaknya. Tapi kalau plusnya apa sih dari platform governance ini ya? Memang ini membuat semakin efisien, lebih berbicara mengenai big data. Maksudnya kita mungkin pengumpulan semua data kita bisa langsung akses dari platform, lalu mengurangi biaya, nggak harus ngeprint, tinggal upload dan lain-lain. Dan juga menjembatani gitu ya interaksi real dan virtual. Tapi teman-teman, di sini saya juga ingin mendiskusikan apa sih efek samping, bukan efek samping, apa sih konsekuensi politis yang terjadi dari platform governance. Yang pertama itu distrust. Nanti saya kasih spill info A1 gitu ya. Apa contoh distrust yang terjadi, dan ini hanya contoh kecil dalam dunia kerja. Lalu alienasi. Jadi ada proses-proses di mana akhirnya kita merasa teralienasi, terasingkan gitu, karena kehidupannya sibuk dengan ngurusin platform gitu. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa susah ketemu dosen, sekarang bukan cuma dosen yang sibuk proyek mahasiswa, tapi juga ngurusin platform juga sibuk gitu ya. Dan seringkali karena tuntutan platform ini, mau nggak mau teman-teman tekniknya juga kena gitu, suruh bantuin dosen buat ngisi akun dari dosen-dosennya. Terus ada cara kerja yang semakin precarious, semakin dehuman gitu ya, eksploitasi. Dan ini ada satu kata kunci yang sering dipakai kalau dalam kajian-kajian mengenai platform, yaitu gamification. Saya merasa sebagai dosen saya itu sekarang sedang main game aja gitu. Kalau saya mau dapat pekerjaan yang bagus, gimana caranya saya naikin skor Sinta saya biar naik gitu. Kalau saya mau dapat proyekan, gimana supaya akun skor saya di Scopus juga naik, klasifikasi naik, dan bla-bla-bla. Mohon maaf kalau misalnya ini jadi kesannya curhat, tapi ini saya mau memberi sudut pandang dari bagaimana eksploitasi itu terjadi di everyday practice. Next, nah ini seperti janji saya, ada satu contoh normalisasi distrust. Ini saya bagi ya teman-teman, saya nggak tahu menurut teman-teman ini fair apa enggak, tapi menurut saya ini nggak fair sama sekali. Jadi adalah satu contoh gimana cara saya membuktikan bahwa saya sudah publikasi jurnal internasional. Ini yang diminta sama platformnya. Yang pertama, saya harus upload dulu paper saya yang sudah publish. Jadi itu mudah ya, itu normal lah ya, oke lah, gampang gitu. Tapi yang kedua yang diminta adalah saya harus melakukan cek plagiasi, dimasukin ke terlitin. Ini logikanya gimana? Papernya udah publish, tapi saya harus cek terlitin lagi. Hasilnya ya 99% plagiat karena ini udah publish. But anyway, sistemnya kayak gini. Jadi ya udah. Tapi akhirnya kita harus butuh kebijaksanaan dari asesornya untuk ya semua orang tahu.
Tapi tahu nggak yang lebih nggak fair lagi menurut saya itu yang paling bawah, korespondensi. Kami harus memberikan bukti korespondensi dengan jurnal. Kalau boleh spill teman-teman, oke. Untuk korespondensi itu bisa terjadi tahunan. Jadi spill aja, paper saya jumlahnya 15 halaman, tapi korespondensinya itu bisa 20-30 halaman. Hanya untuk membuktikan saya publish jurnal. Dan ini karena apa? Karena sistemnya distrust sama saya. Merasa bahwa saya nggak mungkin bisa publish publikasi jurnal. Oke, next, saya sudah diingatkan sama panitia. Lanjut ya. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya adalah kalau kita terus-terus melihat teknologi itu dengan cara pandang determinisme, maka selamanya kita akan melihat inovasi teknologi itu hadir tanpa kesadaran kelas sosial. Bahwa teknologi itu selalu akan lebih diprioritaskan daripada kelas sosial. Nah, ini saya akan lanjut ke poin saya yang berikutnya. Next. Bicara mengenai kelas sosial di perguruan tinggi, teman-teman, saya ingin cerita bahwa tahun 2023 ini menurut saya adalah tahun perubahan. Ini nggak bermaksud dengan ngomongin baca pres bukan berarti kalau kata kunci saya sama saya termasuk timnya ya, btw. Tapi menurut saya 2023 ini adalah salah satu momen untuk perubahan. Kenapa? Saya sangat apresiasi sekali dari teman-teman Balai Invest dari teman-teman mahasiswa di Balai Invest tanggal Februari ya, 2021 Februari pertama kali menurut saya membuat artikel yang namanya dosen tersikat tanpa serikat. Dan menurut saya itu berhasil membangun diskusi dengan teman-teman sesama dosen. Tadinya dosen-dosen nggak ada yang berani cerita ketidakadilan yang dialami, tapi karena ada artikel ini kita berani ngobrol. Jadi ada obrolan. Dan semuanya yang paling penting itu memang ngobrol. Lalu ada survei yang dilakukan oleh Mbak Kanti dan teman-teman mengenai berapa gaji dosen. Ini termasuk survei yang berusaha membongkar mitos, karena biasanya dikenal dosen itu kaya semua ya. Kalau lihatnya dosen yang jadi staf sus, dosen yang jadi komisaris dan lain-lain juga kaya. Tapi kalau dari hasil survei ini menjelaskan 40% dosen itu gajinya 3 juta. Ya baik yang lulusan S2 maupun yang lulusan S3. Next, bagaimana dengan kesadaran kelas yang ada di Visipol? Teman-teman yang bukan di Visipol, jika saya memperkenalkan ini kira-kira gambaran kelas kita di Visipol UGM. Kalau dari status dosen Visipol itu, kita lihat sekarang dosen yang harus PNS masih lebih banyak dibandingkan dengan dosen non-PNS. Tapi tren ke depannya gara-gara kebijakan PTNBH, nanti yang non-PNS akan jauh lebih banyak dibandingkan yang PNS. Oke? Langsung next, teman-teman yang tendik gimana? Teman-teman yang tendik itu juga sama trennya. Sekarang yang statusnya PNS dan SK Rektor masih banyak. Tapi nanti kita bisa lihat tren ke depannya status PNS akan berkurang seiring dengan status UGM yang sebagai PTNBH. Next. Kalau kita lihat di status kepegawaian asisten departemen, jadi ada juga di setiap departemen mereka hire asisten-asisten gitu ya. Sama, tidak ada asisten departemen yang memiliki status kepegawaian SK Rektor. Semuanya ini adalah SKDK. Kalau lihat dari sumber SDM Visipol tahun ini ya. Next. Kalau yang pusat kajian gimana? Kayak teman-teman CFDS juga ini ya. Juga sama. Nggak ada yang SK Rektor. Bahkan kalau kita lihat yang full time sama yang part time lebih banyak yang part time. Artinya apa? Semakin berkurang waktu kerjanya, artinya ada beberapa akses yang juga semakin dibatasi, gitu ya. Next. Nah, ini dari status kepegawaian SKK, teman-teman. Kita lihat status PHL, ada yang statusnya PHL, artinya dibayar harian. Jadi tunjangan-tunjangan lain yang nggak dapat, tunjangan kesehatan, tenaga kerja yang lain-lain nggak dapat. Next. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi dari teman-teman SPF itu semenjak bulan Mei, itu Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kita mulai membangun riset internal bareng-bareng. Ini volunteer, nggak dibayar. Ya kita mengeksploitasi diri kita sendiri juga, agak aneh juga sih. Tapi anyway, waktu itu kita bikin survei mengambil 10 indikator ini ya, beban kerja, waktu kerja, upah yang layak, penempatan kerja, relasi kerja, kebebasan akademik, pengembangan diri,
fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial bagi pekerja dan perjanjian kerja. Ini kita bangun surveinya dan hasilnya itu juga ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di Visipol. Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut hasil survei, bisa ke Instagramnya Serikat Pekerja Visipol. Di situ nanti ada presentasi dari Mbak Diani Fatmawati. Oke, next. Nah ini fotonya teman-teman. Ini tanggal 1 September begitu ya, ada 98, tapi mungkin tidak semuanya ikutan foto di sini. Next. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita berserikat. Mungkin ini singkat saja buat teman-teman yang selama ini ada nggak yang pernah merasakan ketidakadilan terjadi selama dunia kerja. Pertanyaan berikutnya adalah langsung nanggung saya pada apakah pernah memperjuangkan ketidakadilan yang dialami? Pernah enggak? Gitu. Kalau belum, mari kita sama-sama bergabung bisa bekerja begitu ya. Kenapa? Karena next kita punya satu ayat suci gitu ya yang melindungi kita semua bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Next. Nah, ini pertanyaan ketiga terakhir. So what? Apa yang bisa dilakukan oleh universitas? To be fair teman-teman, saya nggak punya jawabannya begitu ya. Kita umurnya baru 3 minggu, ibaratnya bayi masih diinkubasi gitu ya, masa udah disuruh lari gitu kan. Tapi at least kalau saya melihat dari perkembangan bayi, anak, perkembangan manusia, itu ada 2 hal yang manusia secara inherent kita sudah punya skillnya. Apa itu? Yang pertama survive, how to survive, bagaimana bertahan hidup. Itu dari kita lahir kita udah tahu caranya seperti apa. Dan yang kedua adalah bagaimana cara belajar untuk melihat, belajar untuk bergerak, belajar untuk berlari dan lain-lain. Maka saya kira ini yang bisa dilakukan dan sangat visible dilakukan oleh SKF Visipol. Dan untuk terakhir teman-teman, saya ingin memberikan salut yang dipopulerkan oleh film The Hunger Games. Ada yang tahu kan film The Hunger Games? Dan ini adalah salah satu simbol dari pro-demokrasi. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi di Asia, seperti di Thailand tahun 2014, di Hong Kong tentang Umbrella Movement 2014, Myanmar 2021, Kamboja dan Filipina. Untuk menutup presentasi saya hari ini, izinkan saya memberikan salut 3 jari untuk teman-teman semuanya. Berserikat, kita kuat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rana atas pemaparannya. Benar ya bahwa ternyata transformasi digital ini justru malah mengubah tata cara dosen-dosen kita bekerja. Gamification ini justru malah seolah-olah merasa bahwa dosen-dosen ini yang bertanggung jawab secara akademis malah harus berurusan dengan birokrasi yang luar biasa begitu. Malah jadi takut nih kalau misalnya mau jadi dosen harus kayak gitu semua. Oke, mari kita lanjut ke pembicara kita berikutnya, yaitu dari Mbak Alfi. Nah, Mbak Alfi Syarina ini yang merupakan dosen FKP Visipol UGM. Nah, Mbak Alfi ini akan menyampaikan tentang new way of working. Tadi Mbak Nana sudah menjelaskan tentang apa dampaknya, dan mungkin ini adalah bagaimana kita bisa menavigasi dalam new way of working ini. Sebuah istilah yang muncul dalam perkembangan masyarakat digital, seperti apa kekurangan kelebihannya, serta bagaimana pengaplikasiannya pada pekerja yang tentunya perlu kita simak dengan baik. Jadi silakan Mbak Alfi, monggo bisa ke depan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa dulu pada Mbak Alfi semuanya. Cek. Ibu saya tidak ada kepean, saya duduk aja. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfi Syarina. Mungkin bisa next ke slide-nya. Nah, ini. Saya dosen di manajemen dan kebijakan publik, baru masuk 2022 yang lalu. Dan mungkin yang aneh dari saya ini ya, dari gelar itu bukan SIP gitu ya, atau SOS gitu, tapi ST teman-teman. Jadi saya anak teknik yang nyasar di Visipol gitu ya. Saya dulu S1-nya di Elektro UGM, mengambil teknologi informasi gitu ya. Kemudian S2-nya di informatika di Paris gitu ya. Kemudian, saya sudah menjadi dosen sebelumnya di Universitas Telkom juga. Jadi saya dulu mengajarnya lebih ke sistem informasi. Nah, sekarang baru mengajarnya manajemen dan kebijakan publik.
Sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman di startup di PT Salesforce Indonesia yang kebetulan foundernya dulu perusahaan Visipol. Saya bekerja sebagai UI UX designer gitu ya, jadi mendesain sistem. Jadi ada deg-degan duduk di sini gitu ya. Wah ini ditanyain mendesain sistem gimana yang berkeadilan. Aduh, dulu nggak kepikiran sampai situ. Oke, hari ini saya mau menyampaikan tentang new ways of working. Di mana saya mungkin punya sedikit pengalaman di new ways of working pada saat saya bekerja di PT Salesforce Indonesia gitu ya, karena ini perusahaan yang bentuknya startup. Jadi saya mau lebih banyak cerita gitu ya teman-teman, dan mungkin new ways of working ini juga kebetulan saya, Mbak Nana dan Mbak Nabila ini ada satu penelitian bareng gitu ya, jadi ini seru sekali gitu ya kita ada di sini dan bisa membicarakan tentang new ways of working. Boleh next? Oke, ini di next aja. Oke, jadi ya teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui sejak COVID-19 ya, itu merubah cara kita bekerja ya. Kita berada di new normal pada saat ini dan kita menghadapi sebuah fenomena yang disebut dengan new ways of working. Boleh next? Oke, jadi mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya, sempat kuliah di rumah atau mungkin dulu masih SMA barangkali gitu ya, belajar full di rumah di depan laptop, tidak bertemu dengan guru atau dosennya gitu ya, tidak bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Dan ini mungkin sedikit membawa kita ke state new normal, di mana oke, kita sudah ya kadang-kadang bagus ya, karena kita jadi familiar dengan teknologi, dengan fleksibilitas kerja gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin banyak tantangannya juga gitu ya di new ways of working. Boleh kita next? Nah, new ways of working ini juga dipicu dengan fenomena digital nomad gitu. Jadi mungkin banyak orang yang sekarang memilih bekerja tanpa harus datang ke kantor, bahkan tidak di negara tempat kantor itu berada, atau bisa jadi ada perusahaan nih yang nggak tahu gimana ya, dia base country-nya itu di mana gitu. Karena kita bisa bekerja itu di mana saja gitu ya. Ini sebagai contoh, ada seorang startup founder gitu ya, dia bekerja di Barbados. Nah, kalau teman-teman lihat dari fotonya gimana? Tertarik nggak pengen kerja seperti itu? Sambil healing gitu ya, sambil lihat wah apa namanya sunset nih, anak-anak senja mungkin. Nah, dan ini fenomena global gitu ya, digital nomad ini, dan banyak negara yang ternyata memang mereka itu membuka jenis visa yang baru itu, jadi introduce special visa dan resident permit untuk khususnya digital nomad ini gitu. Jadi banyak yang negara-negara yang memfasilitasi gitu ya orang untuk bekerja secara nomad seperti itu. Jadi berpindah-pindah, mungkin saya sekarang di Bali, besok di mana? Maladewa gitu ya. Oh, itu sepertinya menarik gitu ya teman-teman. Nah, mungkin boleh next. Kemudian new ways of working ini juga dipicu dengan fenomena yang disebut dengan the Great Resignation. Tapi mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak terasa gitu ya. Cuman ini ada fenomena ini ya, the Great Resignation, di mana banyak sekali pekerja-pekerja itu yang quit gitu ya, karena banyak hal ya. Salah satunya karena memang mereka merasa tidak terkompensasi dengan baik, dan juga sebetulnya ada demand yang naik gitu ya tentang flexible hours gitu. Jadi begitu pandemi selesai, ketika si perusahaan-perusahaan ini nyuruh ayo datang lagi ke kantor, udah nggak boleh nggak sama sekali. Ternyata orang-orang nggak suka gitu ya. Banyak yang mereka itu menuntut saya tetap harus punya flexible hours gitu. Nah, jadi ini di tahun 2022 walaupun memang lebih sering terpicu karena
mereka itu nyari salary yang lebih tinggi gitu ya, tapi juga menuntut pekerjaan yang lebih fleksibel gitu. Oke, boleh di next. Oke, kemudian juga ada survei tentang ini nggak tertulis ya. Oke, jadi preferensi pekerja dari jenis pekerjaan hybrid, remote work atau office gitu ya, dan langsung ke kantor. Jadi di antara ketiganya teman-teman bisa lihat yang warna biru muda, biru tua, dan abu-abu di sebelah sini ternyata banyak yang mereka meminta atau memiliki preferensi untuk bekerja secara hybrid. Nah ini mungkin sebelum pandemi belum banyak gitu ya, kerja itu bisa hybrid gitu ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi kayak bare minimum gitu ya. Jadi teman-teman mungkin setelah lulus di sini paling tidak bisa nggak sih kalau mau nyari kerja itu yang bisa hybrid gitu, seperti itu. Dan ini mungkin kita bisa lihat Indonesia di 66,8% yang memiliki preferensi pekerjaan secara hybrid. Jadi itu cukup tinggi ya teman-teman. Oke, jadi pertanyaannya sekarang adalah gitu ya, bagaimana organisasi dapat tetap berdaya saing dalam era digital yang terus berubah ya? Karena kita melihat preferensi yang bergeser dari pekerja-pekerja kita. Dan juga nih pertanyaan yang kedua, bisa nggak sih MWOW atau New Ways of Working ini bisa menjadikan tempat kerja berkeadilan di masa depan? Apakah this is the way to go gitu ya? Atau di sini malah banyak masalah baru gitu? Nah kita akan bahas. Oke, boleh di next. Nah, mungkin kita mau lihat dulu teman-teman apa itu New Ways of Working. Nah ini kebetulan saya kopas dari proposal penelitian. Jadi New Ways of Working itu kalau didefinisikan adalah sebuah cara kerja yang sangat mengandalkan fleksibilitas waktu, tempat bekerja, relasi pekerjaan, dan memiliki karakteristik penggunaan telekomunikasi dan teknologi, dan memiliki independensi dan otonomi. Oke, boleh dilanjut. Nah, kita bahas salah satu ya, dari karakter dari New Ways of Working ini, bagaimana dia itu bisa menjadikan peluang dan bagaimana tantangannya seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita melihat dari sisi fleksibilitas waktu. Ya, tentu saja kita merasa kalau teman-teman seandainya gitu kan diberikan fleksibilitas waktu, lebih happy atau lebih bingung atau lebih gimana ya? Saya jadi gimana mengatur waktunya gitu. Kira-kira yang happy siapa di sini? Dengan adanya fleksibilitas waktu. Oke, ya masih banyak yang ragu gitu. Nah, ya kita lihat dari fleksibilitas waktu ini mungkin tadi sudah dibahas dengan Mbak Nana ya soal ibu-ibu gitu ya. Kebetulan saya juga punya cerita tentang itu. Jadi ketika setiap orang bebas menentukan kapan dan di mana mengerjakan tugasnya, itu di satu sisi memberikan peluang gitu ya, tapi juga ada tantangannya. Nah, saya memiliki pengalaman di tahun 2021 saya melahirkan, kemudian cuti selama 3 bulan, kemudian kerja lagi ya. Saya kebetulan masih ngajar di Universitas Telkom. Cuman kalau menyusui itu kan sampai 2 tahun ya teman-teman, apalagi ASI eksklusif itu 6 bulan, tapi saya dapat cutinya cuma 3 bulan gitu. Jadi saya masih bekerja dan sambil menyusui anak secara eksklusif. Kalau nggak anak saya makan apa gitu ya. Jadi di masa saya balik lagi ke kantor itu, saya merasakan yang namanya siang ngomong, malam kalong. Jadi justru malah saya itu banyak kerjanya itu di malam hari teman-teman. Karena di siang hari itu saya
ngomong anak saya menyusui, saya mandiin dan lain sebagainya gitu ya. Kalaupun bisa buka laptop itu mau fokus susah banget gitu ya. Jadi paling enak tuh memang pada malam hari anak tidur semua beres gitu ya. Habis itu kan saya sebagai ibu kan ikut istirahat ya teman-teman. Nanti saya justru di sini masih bekerja, buka laptop, oke, baru bisa kerja pada saat itu. Oke, di satu sisi saya ya bersyukur sih artinya saya pada saat saya ngurus anak itu tidak harus ikut kerja gitu ya, karena saya yaudah malam aja gitu ya, atau mungkin ya masih ada kuliah gitu ya, tapi mungkin hanya sebentar gitu, kuliah online 1,5 jam gitu, baru nanti pekerjaan yang memang pekerjaan saya seperti nyiapin slide, koreksi, terus apalagi ngurusin administrasi dan lain sebagainya itu saya kerjakan malam hari gitu. Jadi memang waktu saya tidur tuh dikit banget gitu. Jadi tidur 3 jam itu udah enak banget gitu teman-teman. Nah itu jadi memang jadi ada sisi positifnya, saya bisa bebas, tapi juga kerjaan saya kok banyak gitu ya, jadinya kurang istirahat seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya fleksibilitas waktu ini, kita kalau misalkan kita bekerja secara tim, ya, ini yang saya alami di startup pada saat itu, kita harus bisa bekerja secara asinkron. Nah, ini nggak mudah loh teman-teman, gitu ya. Apalagi kalau misalkan perusahaannya ini belum punya struktur yang bagus gitu ya untuk mengorganisasikan timnya gitu ya. Kecuali kalau misalkan sudah jelas kamu timnya misalkan lebih kecil gitu ya, paling enak tuh 2-3 orang karena kita hanya perlu tektokan sama 3 orang ini aja. Bayangin kalau kita harus kontak sama tim yang sangat besar gitu ya, kita harus selalu sinkronisasi gitu ya, meeting, brainstorming, itu akan sangat melelahkan gitu ya. Jadi kita harus ketika punya fleksibilitas waktu ini harus mempertimbangkan bagaimana tim ini bisa bekerja secara asinkron ya, antara lain pembagian tugas dilakukan secara jelas dan setiap orang harus bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri gitu. Nah ini mungkin ya kadang-kadang ada yang hilang gitu ya, teman-teman pasti pernah merasakan lah pada saat mengerjain tugas gitu, yang satu ditanyain kamu lagi ngapain di mana gitu ya, terus tiba-tiba nggak jawab aja gitu, atau mungkin munculnya di akhir-akhir pada saat mau submit tugas atau gimana gitu ya. Dan ini salah satu kualitas yang harus dimiliki ketika kita masuk ke N-WOW yang menawarkan fleksibilitas waktu. Oke, boleh next. Oke, yang kedua tentang fleksibilitas tempat kerja, di mana kita bisa bekerja dari manapun. Nah, ini sebetulnya banyak sekali survei gitu ya, baik itu survei di tempat kerja organisasi publik maupun organisasi private, itu ketika ditanyakan apakah menghendaki pekerjaan secara remote gitu ya, itu salah satu alasan yang paling tinggi gitu jawabannya adalah untuk meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi gitu ya. Jadi mungkin ada yang ingin lebih dekat dengan keluarganya gitu ya. Kemudian bisa jadi juga di poin yang kedua ini bisa mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk commuting gitu ya. Oke, mungkin next dulu. Ini yang ketiga ya. Oke, next. Oke, nah ini kemudian ada juga fleksibilitas dalam relasi pekerjaan gitu. Nah ini mungkin tadi yang disebut Mbak Nana dengan kelas-kelas pekerjaan ya. Jadi individual dengan adanya N-WOW ini bisa memilih menjadi karyawan penuh, pekerja kontrak, pekerja lepas maupun remote worker ya. Kalau menurut saya ya itu
bagus kalau kita menyadari konsekuensinya. Gimana dengan mereka yang tidak menyadari konsekuensinya dan mungkin sistem yang terus berubah dan kadang-kadang tidak fair gitu ya untuk seseorang yang mungkin hanya pekerja lepas misalkan atau pekerja kontrak gitu ya, dibandingkan dengan karyawan penuh yang memiliki benefit yang penuh pula gitu. Jadi dari sisi relasi pekerjaan, uang ini juga bisa memungkinkan kita mau jadi yang mana nih, karyawan penuh waktu atau pekerja kontrak, pekerja lepas atau remote worker. Nah ini dengan adanya relasi fleksibilitas dalam relasi pekerjaan juga memungkinkan organisasi mengakses beragam bakat dan keahlian. Boleh di next. Oke, kemudian penggunaan teknologi dan komunikasi ya ini wajib gitu. Skill yang wajib di zaman sekarang gitu ya, apalagi kalau kita bekerja secara fleksibel gitu ya, kita harus mengenal alat kolaborasi digital, komunikasi online, manajemen proyek, dan mungkin tools lain yang mendukung kita dalam bekerja. Boleh di next. Yang sebelumnya, oke. Nah ini juga sebetulnya NWO itu tidak hanya bentuknya satu gitu ya, work from home atau hybrid work, tapi ada banyak sekali gitu ya. Mungkin ini listnya hanya merangkum beberapa saja. Jadi yang pertama memang kita sudah tahu work from anywhere, flexible work arrangement, gig economy. Nah ini yang teman-teman tahu dengan kita ya gig economy berasal dari pekerja seni gitu ya. Oh kamu manggung di mana gitu. Jadi dibayarnya per performance atau ternyata gig economy ini diberlakukan ke banyak sektor pekerjaan selain seni ini tadi gitu ya, seperti yang teman-teman tahu, kemitraan di ojek online, kemudian kemitraan di kurir dan lain sebagainya. Kemudian ada remote teams, artinya perusahaannya misalkan di UGM gitu ya, tapi timnya itu mungkin nggak tahu di mana, di luar negeri gitu ya, atau mungkin di India gitu ya. Kita datangin tim IT dari India untuk mengembangkan big data atau gimana gitu kan. Nah itu memungkinkan juga teman-teman. Nah kemudian yang kelima ada yang disebut dengan hot desking. Hot desking ini kita sudah tidak lagi punya satu tempat kerja yang berdedikasi gitu ya. Saya misalkan kalau saya punya ruangan di lantai 4, kalau hot desking ini modelnya adalah kamu datang, kamu mau nge-chip yang manapun bebas gitu ya. Tapi kayak ya harus dulu-duluan gitu. Tapi dengan skema hybrid work mungkin kita nggak terlalu rebutan gitu, karena ada orang yang kerja dari rumah atau kerja dari luar kota seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan hot desking. Kemudian ada self-managing teams ya. Jadi daripada mungkin dulu itu semuanya harus diatur sama atasan, sekarang setiap tim memiliki independensinya sendiri. Mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu ya, tanpa harus menunggu perintah gitu ya dari atasan. Nah ini jenis-jenis penerapan NWO. Buat next sektor yang menerapkan tentu saja paling banyak komputer dan IT, tapi merambah juga ke yang lain-lain, marketing, industri kreatif, akuntansi, keuangan, manajemen proyek, kesehatan mungkin yang telemedicine gitu ya, pendidikan gitu ya, bisa jadi teman-teman bisa dapat degree gitu ya tanpa harus datang ke kampus sama sekali. Nah itu juga termasuk gitu ya. Boleh next. Nah ini saya mau menyampaikan tantangannya ya. Jadi apa yang harus kita antisipasi gitu ya ketika memasukin ruang kerja gitu ya yang menerapkan NWO. Yang pertama pasti yang harus dipikirkan adalah manajemen kinerja. Kita harus punya satu sistem gimana sih kita menghargai pekerja-pekerja itu gitu ya. Jadi mungkin tadi Mbak Nana menyebutkan gitu ya, saya sebagai dosen tidak
merasa tidak dipercaya gitu. Nah ini gimana, harusnya perusahaan juga mulai memikirkan gimana caranya kita itu memberikan rekognisi, memberikan insentif yang tepat kepada pekerja. Nah, kenyataannya memang banyak sekali perusahaan itu yang masih insecure gitu ya. Jadi mereka menerapkan nih 60% perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk tracking gitu kan, melacak karyawan jarak jauh, kemudian masih skeptis gitu ya, karena ini jadi tantangan atau dia itu bakalan membocorkan data-data perusahaan. Oke, saya percepat karena waktunya sudah habis. Nah ini yang penting juga adalah budaya bekerja teman-teman, karena dengan seiring kita menggunakan teknologi informasi, kita harus punya budaya komunikasi secara tertulis yang bagus gitu ya. Dan ini kadang-kadang ya belum ada di semua orang gitu, karena kita banyak bekerja asinkron, kemudian kita menggunakan teknologi informasi gitu ya, jadi kita harus bisa nulis gitu ya, memberikan instruksi atau berdiskusi secara tertulis seperti itu. Kemudian pengaruh teknologi pasti banyak, dan yang penting lagi bagaimana kita itu menghargai waktu orang lain. Kita mau datang meeting jangan sampai ya telat setengah jam gitu ya. Harus meeting jam segini, kamu harus show up jam segini, karena orang lain itu karena pekerjaannya asinkron gitu ya, itu harus bisa kita menempati bisa memanfaatkan waktu secara efektif gitu. Dan ini dulu saya rasakan juga gitu ya, kalau ada orang yang nggak menghargai waktu orang lain, ini saya jadi kerjaannya ambil gitu. Oke, kemudian selanjutnya well-being. Mungkin tadi di satu sisi NWO itu memberikan kita bisa dekat dengan keluarga, tapi juga punya ancaman di mana kita jadinya bekerja terus-menerus tanpa tahu kapan harus berhenti gitu. Kemudian ada juga perasaan isolasi karena tidak pernah bertemu dengan orang lain. Nah, kemudian diperlukannya peer dan leadership support gitu ya, untuk mensupport well-being dari setiap pekerja. Next, dan masih banyak lagi tentunya, dan mungkin di luar keahlian saya, antara kebijakan dan regulasi, keamanan informasi, dan literasi digital dan kesenjangan digital yang harus kita address dalam isu new ways of working. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi atas informasinya. Jadi kita semakin tahu ya bahwa emang sekarang itu karena pandemi kita jadi ada new way of working, atau and now kita sekarang bisa work from anywhere, dan itu juga sudah diaplikasikan ya di beberapa dalam fakultas ini, juga dalam bagi dosen-dosen mereka juga bisa pilih untuk mengerjakan secara online kelasnya, bahkan juga CRDS pun juga ada semacam sistem hybrid itu. Menarik ini. Namun ingatannya masih juga ada hambatan-hambatannya seperti rasa kesepian gitu yang dirasakan oleh kita semua ini seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut untuk pembicaraan kita selanjutnya. Mungkin tadi aku lupa ya untuk memperkenalkan Mbak Nabila ini. Jadi Mbak Nabila Rizfaizat ini adalah Agile Researcher CRDS UGM. Mbak Nabila nanti akan menyampaikan tentang tantangan pekerja dalam menghadapi dinamika perubahan teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari, serta pentingnya edukasi mengenai hak dan kepentingan pekerja dalam era digital. Cukup panjang seperti itu, tapi tanpa Afifu Waswes-Was, mari kita undang Mbak Nabila sini untuk mulai presentasinya. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih smart people dari sudah dikontribusi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembicara pertamanya di situ, pembicara kedua duduk, saya berdiri di sini. Biar beda gitu kan, new ways of working. Ada banyak cara bekerja. Terima kasih sudah diperkenalkan. Nama saya Nabila, saya dari fakultas sebelah, saya dosen di Fakultas Hukum. Jadi kalau tadi kayaknya bridgingnya tepat gitu ya. Terakhir tadi kan Mbak Alfi bilang salah satu yang perlu di-tackle adalah isu regulasi, tapi Mbak Alfi merasa itu bukan tempat Mbak Alfi untuk berbicara. It's my time to shine. Jadi saya akan bicara sedikit mengenai perlindungan hukum dan pekerja itu dalam konteks pekerjaan masa depan. Jadi kalau misalnya di
saya sebenarnya konteksnya lebih ke future of work yang kalau bisa saya kira cukup banyak ya teman-teman yang sudah mendengar istilah future of work atau pekerjaan masa depan, atau kalau catchphrase lain yang sering diucapkan di Indonesia itu adalah Industrial Revolution 4.0. Itu mirip-mirip lah sebenarnya. Semua tuh konteksnya sebenarnya sama, adalah pekerjaan-pekerjaan yang baru, jenis baru. Next kali. Future of work itu apa sih? Kalau misalnya nggak ada sebenarnya jawaban clear gitu ya mengenai pekerjaan masa depan atau future of work, karena dia bergerak terus. Tapi sebenarnya cukup ada garis merahnya dengan benang merahnya dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfi juga, bahwa future of work itu berbicara soal evolving landscape of employment driven by technological advancement, changing demography, dan shifting social expectation. It encompasses new ways of working, ada new ways of workingnya, such as remote and flexible arrangement, automatization, and artificial intelligence impact on job roles, and the need for continuous skill development. Menurut teman-teman ini bisa nggak mendefinisikan new ways of future of work? Definisi yang tepat nggak tentang future of work? Tepat? Kira-kira ini kata-kata siapa ya? Boleh next mas? Katanya ChatGPT ternyata saya nanya aja gitu ke ChatGPT kemarin waktu bikin Google dan ketika saya bikin presentasi saya tanya apa sih future of work gitu? What's the future of work? Explain to me the simpler term. Apa itu future of work? Ini adalah contoh betapa pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita pikir harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, perlu riset panjang gitu, bisa dibypass oleh teknologi. Kita nggak lagi mau mendiskusikan apakah ini tepat atau tidak, dan sampai seberapa jauh dia tepat atau apa, itu diskusi yang berbeda. Tapi saya cuma mau kasih contoh satu gitu ya, betapa hal teknologi itu memang menjadi sesuatu yang mau tidak mau menjadi bagian dari hidup kita. Kalau misalnya saya ngasih paper gitu sama mahasiswa di sekarang, saya selalu saya bahkan sekarang udah kasih term and agreement gitu di awal. Kalian kalau mau pakai ChatGPT boleh, tapi sadari boundariesnya. ChatGPT itu dia adalah artificial intelligence language yang sebenarnya dia nggak belajar hukum. Jadi kalau kalian tanya soal hukum, dia pasti kasih jawaban, tapi belum tentu jawabannya benar. Yang belajar hukum kalian. Jadi harusnya mengklarifikasi dan melihat itu benar atau enggak itu kalian. Buat shopping ideas boleh, buat shopping outline menarik, tapi untuk jawab orang ini harusnya dipidana berapa tahun dan kalian tanya ke ChatGPT dan sound silly ya. Jadi kadang-kadang itu hal yang menurut saya penting juga untuk disadari baik dari dosen maupun dari mahasiswa, karena saya nggak mau menutup mata dan saya bilang nggak ada mahasiswa saya pakai ChatGPT sekarang gitu. Saya kalau tanya kalau mahasiswa ini kemarin yang bikin paper pakai ChatGPT berapa orang? Nggak ada yang angkat tangan itu kayak nggak mungkin, mustahil. Pasti ada pas kita sekang terus kayak yang aku tanya deh sama dia. Sekarang nanya nggak ke orang tapi tanya ke artificial intelligence. Itu adalah beberapa contoh betapa memang technological advance itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita embrace. Karena kalau tidak kita embrace, yang ada kita ketinggalan. Kita bisa menavigasi bagaimana cara bekerja dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya teknologi baru ketika kita mengembrace. Tapi ketika kita berpura-pura seakan-akan tidak ada perubahan, kita berpura-pura seakan-akan kayak enggak, aku pokoknya nggak mungkin digantikan sama artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa? Aku nggak mau belajar soal artificial intelligence karena artificial intelligence itu nggak penting. Kalau kita berada di titik itu terus-menerus, justru kita yang akan ketinggalan. Jadi justru embrace supaya kemudian kita bisa menavigasi. Kira-kira apa ya yang ada perubahan yang kita harus lakukan, atau ada sesuatu yang perlu kita pastikan gitu untuk bisa menavigasi hal-hal baru di future of work ini. Next. Nah, kalau dipetakan gitu ya pekerjaan masa depan atau future of work, ini salah satu bagian yang menurut saya paling merepresentasikan. Jadi future of work itu bisa dibagi dari siapa yang melakukan pekerjaan apa, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan when and where work is done. Dan kalau misalnya dilihat dari bagian ini, terlihat bahwa memang future of work itu mau tidak mau memberikan juga jenis-jenis hubungan kerja yang baru.
Jenis-jenis hubungan kerjanya apakah semuanya baru? Nggak semuanya baru sih, karena ada juga orang yang melakukan pekerjaan masa depan dengan hubungan kerja yang standar-standar aja, full time, pergi ke kantor, tetap punya perjanjian kerja resmi dan lain sebagainya, wajar-wajar aja ada. Tapi ternyata berbagai riset menunjukkan bahwa future of work atau pekerjaan masa depan itu juga memunculkan banyaknya jenis-jenis hubungan kerja baru. Jenis hubungan kerja baru itu contohnya gig workers misalnya, orang-orang yang bekerja gig, orang-orang freelancer, para crowdsourcer, para remote workers yang nggak kerja di satu perusahaan. Kalau misalnya zaman dulu itu kan standar job itu artinya kita punya pekerjaan dengan satu perusahaan, dari Senin sampai Jumat kita bekerja cuma dengan satu perusahaan. Sekarang di workers nggak kayak gitu konteksnya, orang bisa kerja dengan beberapa perusahaan, punya beberapa kontrak yang berbeda, kontraknya di hari Senin dan hari Selasa, hari Rabu beda. Permasalahannya apa? Next. Oh sorry, ternyata saya belum sampai ke permasalahan. Ternyata saya melihat peluangnya dulu. Jadi kalau misalnya kita bicara pekerjaan masa depan, maka semua hal yang tadi disampaikan soal fleksibilitas dan lain sebagainya itu memang peluangnya ada banyak banget. Dan kalau kita bicara dari kacamata anak muda, semua peluang ini fit in dengan kondisi anak muda sekarang. Yang katanya suka fleksibilitas, yang katanya nggak terlalu suka komitmen gitu ya, yang katanya punya skill digitalisasi sangat tinggi, itu rasa-rasanya memang fit in dengan tantangan yang disediakan, dengan peluang yang disediakan oleh pekerjaan masa depan. Karena pekerjaan masa depan itu kalau misalnya dipetakan karakteristiknya dia lebih fleksibel, baik waktu maupun tempat. Jadi kalau misalnya orang mau work from Bali, orang mau work from Jogja, bisa. Jadi dia lebih fleksibel. Skill yang dibutuhkan juga lebih bisa dipelajari melalui training mandiri, kayak bootcamp. Ya, kayak sekarang kan banyak banget tuh bootcamp. Rata-rata kan anak-anak muda, ada anak mahasiswa aja sekarang udah banyak yang mencari pekerjaan, itu nggak harus kuliah. Karena sekarang yang dibutuhkan ternyata bukan ijazah sarjana, tapi adalah keterampilan skill-skill lain yang tidak harus didapatkan lewat kuliah. Dia lebih tech and digital friendly, aksesibel dan menguntungkan bagi anak-anak muda yang lebih melek digital. Jadi kalau salah satu pertanyaan CFDS di tornya itu apa yang harus dilakukan sih Mbak oleh anak-anak muda, kayaknya kalian lebih punya jawabannya daripada saya gitu. Karena kalian kan lebih muda ya nanyanya ya daripada saya. Jadi sebenarnya yang lebih melek, yang lebih tahu, lebih bisa membaca tantangan itu anak muda. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang dari sejak kuliah, dari sejak SMA aja portfolionya udah banyak banget, udah bisa melakukan banyak pekerjaan dari rumah, dari manapun tanpa kemudian membutuhkan ijazah-ijazah. Sekat-sekat keilmuan juga menjadi lebih dulu dengan adanya pekerjaan masa depan, karena orang tuh jadi nggak harus gitu, kayak orang tuh harus jadi lulusan sarjana IT untuk kemudian dia kerja di IT itu harus kayak gitu lagi. Sekat-sekat keilmuan tuh jadi lebih dulu, banyak juga tuh anak-anak sarjana hukum yang merasa kalau misalnya jadi lawyer tuh membosankan banget, jadi mereka lebih suka kerja di startup misalnya karena lebih dinamis, kemudian dia jadi IT atau jadi apa dengan berbekal bootcamp, belajar coding, sangat mungkin. Jadi memang blur sekat keilmuan itu menjadi lebih tinggi dan terciptanya jenis-jenis pekerjaan baru dengan demand tinggi. Jadi di satu sisi kalau kita berbicara soal pekerjaan jenis baru, peluangnya itu besar, terutama bagi anak-anak muda. Namun, next, tantangannya juga banyak. Ini saya mulai jadi partitular. Tadi kan saya masih kayak, it's okay, everything is great. Ini sekarang saya mulai jadi partitular. Permasalahannya ternyata, terutama kalau dilihat dari kacamata hukum, saya dosen hukum ketenaga kerjaan, tantangan dari pekerjaan masa depan itu juga sangat banyak. Kenapa begitu? Karena secara umum, pekerjaan masa depan yang banyak berbentuk hubungan kerja non standar yang belum diatur dengan baik di Indonesia. Tadi kita bicara soal gig workers misalnya, crowdsourcer, freelancer. Dari kacamata hukum Indonesia, mereka itu masuk ke dalam kategori pekerja dalam hubungan kerja non standar. Bukan mereka. Kalau teman-teman tidak ada kayak gitu, berarti kalian masuk ke dalam konteks pekerja dalam hubungan kerja non standar. Yang sayangnya menurut aturan ketenaga kerjaan Indonesia perlindungannya nyaris nggak ada. Gig workers misalnya kerja itu kan pekerjaan ya. Kalau mereka pekerjaan berarti mereka bekerja itu nggak punya tuh jaminan upah misalnya.
Jadi hari ini mungkin mereka bisa dapat penghasilan banyak banget, tapi besok nggak dapat penghasilan sama sekali, nggak ada jaminannya. Mereka nggak ada jaminan sosial yang diwajibkan karena jaminan sosialnya sifatnya opsional. Kalau pekerja bukan menerima upah, hal-hal ini yang ternyata selama bertahun-tahun itu belum berubah. Karena hukum ketenagakerjaan kita kan tahun 2003. Tahun 2003 orang punya handphone aja nggak ada gitu kan. Nggak kebayang tuh bahwa ada pekerjaan yang bisa digerakkan oleh algoritma, ada pekerjaan yang bekerja sama dengan artificial intelligence dan lain sebagainya, itu nggak kebayang. Pekerjaan di masa itu adalah pekerjaan 9 to 5 gitu, dan kemudian pekerjaannya pergi ke kantor, maka definisi kantor dalam undang-undang ketenagakerjaan kita masih sangat terbatas. Definisi hubungan kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan kita masih sangat terbatas. Definisi waktu kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan kita juga masih terbatas. Hal ini yang kemudian membuka kemungkinan terjadinya eksploitasi bagi pekerja-pekerja yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan non standar. Oh, ternyata belum muncul. Boleh next saja, Mas. Nah, gig workers, direct tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan, definisi tempat kerja masih terbatas, tidak mengakomodir kebutuhan dari remote workers misalnya. Let's say misalnya ada pekerja yang kerja dari rumah, kemudian dia mengalami kecelakaan kerja. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja? Dari kacamata hukum ketenagakerjaan sulit sekali, karena dia di rumah. Dia hukum ketenagakerjaan kita masih nggak mengakomodir nih bahwa orang tuh bisa kerja tuh di rumah, orang tuh bisa kerja di hotel, orang bisa kerja di lobi kampus dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gini masih belum mengakomodir ternyata. Working from anywhere, working from anywhere, atau working anywhere, atau working from nowhere. Gak jelas juga gitu. Kayak semua ketentuan kita mengenai tempat kerja itu masih sangat terbatas. Pekerjaan itu yang di kantor. Kalau pekerjaan itu di luar kantor, kayak gimana? Kadang-kadang implikasinya kalau misalnya nggak dikasih contoh tuh kadang suka blur ya. Tapi kalau misalnya saya pernah baru beberapa minggu yang lalu kita mendevelop saya sedang mendevelop buku panduan untuk pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Salah satu diskusi paling panjang dalam pembuatan buku panduan tersebut adalah bagaimana mendefinisikan tempat kerja. Apakah sesuatu baru bisa dikatakan kekerasan seksual di tempat kerja ketika kekerasan seksualnya dilakukan di kantor? Bagaimana jika kekerasan seksualnya dilakukan di Zoom meeting misalnya? Atau di chat antara si bos dengan anak buahnya di malam hari di luar waktu kerja. Nah, kayak gitu tuh yang kalau misalnya kita cuma berkaca dari hukum yang kita miliki sekarang, sulit sekali untuk bisa terakomodir. Tapi makanya kemudian dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari sisi perusahaan yang kemudian bisa mengakomodir. Karena kalau kita cuma bergantung pada aturan hukum nasional yang ada, aturan hukum nasional kita sebenarnya ketinggalan banget. Pekerjaan yang fleksibel working ini juga cukup banyak riset-riset yang mengatakan flexible working di satu sisi bagus, tapi jangan-jangan sebenarnya nggak fleksibel banget. Kalau kita bilang fleksibel itu sebenarnya apa sih yang dimaksud sebagai fleksibel? Saya bisa bekerja suka-suka saya, atau bos saya bisa nyuruh saya kerja kapan aja. Jam 8 malam gitu ya, disuruh kerja karena flexible working man kita. Kamu kan kerjanya di rumah aja, nggak ganggu dong kalau misalnya saya kita meeting cuma buka laptop doang. Pekerjaan yang always working itu orang jadi kerasa banget kan ketika pandemi kemarin. Dibilangnya work from home, tapi jadinya nggak ada batas nih antara yang kantor sama rumah itu di mana. Makanya ada orang yang kerja sambil nyusuin anak, sambil harus masak buat keluarga dan lain sebagainya. Batasnya jadi nggak jelas. Dan tantangan yang lain tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang redundant kemungkinan akan hilang. Ada banyak juga kemudian pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Banyak orang bilang bahwa kayak salah satu anekdotal story soal pekerjaan yang digantikan oleh teknologi itu kan ini yang paling banyak kelihatan itu adalah pekerjaan-pekerjaan service, gitu kan? Service worker. Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang ada berapa persen sih dari kita yang rutin pergi ke bank? Rutin pergi ke bank? Nyaris nggak ada kan? Paling kita maksimal buka ke bank itu kalau ke bank ya bukan KTM ya, ke bank
bank itu ngapain sih? Sekarang anak muda zaman sekarang bilangnya nggak tahu ke bank itu ngapain. Karena semua hal bisa dilakukan lewat banking kan. Terus kalau misalnya dipikir-pikir berarti saya belum baca ada penelitian soal ini, tapi saya cukup yakin bahwa jangan-jangan ada penurunan pekerjaan yang cukup drastis di bidang perbankan, terutama ketika kita berbicara soal orang yang bekerja di meja depan. Tapi kemudian orang berbicara mungkin pekerjaannya tidak berkurang, cuma berpindah. Dari yang tadinya semuanya harus di meja depan, sekarang orang-orangnya jadi harus di belakang. Jadi makin banyak tuh orang-orang di bidang teknologi yang harus bekerja di perbankan misalnya. Jadi makin banyak CS-nya sebenarnya makin banyak kok enggak, cuman sekarang CS-nya nggak pergi ke bank, tapi dia bisa kerja di rumah masing-masing berbekal telepon aja gitu. Karena meskipun kita pakai m-banking, kalau ada apa-apa kan kita tetap butuh orang untuk membantu kita juga. Jadi kalau kita bicara soal future of work itu memang kayak kerjaan itu ada yang hilang, itu memang sebuah keniscayaan. Akan ada pekerjaan yang hilang, tapi di sisi lain juga kemudian ada pekerjaan-pekerjaan baru. Yang harus dipastikan oleh hukum ketenagakerjaan sebenarnya adalah memastikan bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan yang baru ini tetap terproteksi. Masalah kita sekarang adalah hukum ketenagakerjaan kita belum banyak memproteksi pekerjaan-pekerjaan yang baru ini ada. Pekerjaan yang standar berkurang, semuanya pindah ke pekerjaan jenis baru, pekerjaan jenis barunya belum terproteksi. Makanya kalau disurvei kondisi ketenagakerjaan kita bisa jadi jauh lebih buruk sekarang dibandingkan 10-20 tahun lalu. Karena 10-20 tahun lalu semua orang kan kerjanya di pekerjaan standar. Pekerjaan standarnya kan terproteksi, ada UM, ada upah minimum, ada jam kerja yang jelas, ada proteksi jaminan sosial yang jelas. Sekarang pekerjaan standarnya berkurang, orang pindah ke pekerjaan jenis baru. Anak-anak mudanya jadi freelancer, jadi gig workers, bekerja sih, tapi perlindungan secara ketenagakerjaannya sangat terbatas. Makanya kemudian secara ketenagakerjaan yang banyak kita dorong adalah pekerjaan-pekerjaan jenis baru ini nggak bisa terus-menerus dianggap nggak ada. Karena sekarang jumlah orang-orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan jenis baru ini akan semakin sudah bertambah dan akan makin bertambah setiap hari. Boleh next. Masuk ke bawah ini mas. Nah, menghadapi pekerjaan masa depan sebagai pekerja, ini apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja? Di satu sisi saya selalu bilang sama teman-teman dalam setiap pembicaraan mengenai hukum ketenagakerjaan, memahami hukum ketenagakerjaan itu adalah hal yang menurut saya wajib hukumnya. Gak tahu hukum yang lain itu gak apa-apa. Gak tahu hukum pidana itu gak apa-apa, karena kalian gak mau berdua pidana juga kan. Gak tahu hukum perdata itu gak apa-apa. Tapi kalau gak tahu hukum ketenagakerjaan, itu sebaiknya jangan. Baca undang-undang ketenagakerjaan itu kalau bisa jangan dilakukan hanya oleh anak-anak hukum, tapi semua orang. Karena hak dan kewajiban kita sebagai pekerja itu ada di situ. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa memahami hak ketenagakerjaan, sehingga kemudian kalau kita dikasih perjanjian kerja, kita bisa baca perjanjian. Nah, yang bermasalah kan kalau kita bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada perlindungan hukumnya ini tadi kan, apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya kayak gitu? Perhatikan perjanjian kerjasama. Kalau misalnya kita kerja freelancer, jadi mitra, dianggapnya at least baca perjanjian pernikahannya. Hak dan kewajibannya apa sih kalau misalnya terlalu merugikan? Kira-kira memungkinkan nggak kalian untuk opt out aja dari pekerjaannya? Karena orang selama ini kan selalu bilang orang mau aja melakukan pekerjaan-pekerjaan ini karena demand-nya tinggi. Ini isu pasar kerja yang memang penting untuk kita bicarakan gitu. Tapi kalau misalnya kita masih punya privilege untuk bisa tidak menerima pekerjaan-pekerjaan yang merugikan bagi kita, akan sangat baik. Dan terutama juga setidaknya untuk bisa dibaca kira-kira dari awal kita tuh masuk ke hubungan seperti apa sih? Ini maksudnya hubungan kerja bukan sih? Kalau bukan hubungan kerja, hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasamanya kayak gimana sih? Itu yang juga penting dipertimbangkan. Yang juga penting juga di masa-masa di saat perlindungan hukum ketenagakerjaan itu sangat minim, kita nggak bisa lagi bergantung pada hukum ketenagakerjaan. Sehingga
kolektivitas pekerja menjadi sangat penting. Ini jadi nyambung sama pembicaraan yang pertama. Pembicaraan mengenai serikat pekerja, kebutuhan mengenai serikat pekerja itu menurut saya menjadi sangat penting, terutama di masa-masa pekerjaan jenis baru. Pekerjaan jenis baru, undang-undang cipta kerja yang makin meregulasi aturan-aturan ketenagakerjaan membuat kolektivitas kerja itu menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Karena dengan adanya kolektivitas pekerja kita bisa mendorong adanya perjanjian yang lebih baik, dalam konteks hukum ketenagakerjaan sering disebut sebagai perjanjian kerja bersama. Jadi kalau misalnya individu itu kan perjanjian kerja, kalau bersama-sama namanya perjanjian kerja bersama. Dan perjanjian kerja bersama itu hanya bisa dibuat ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya serikat pekerja. Kalau kita perusahaan tersebut belum punya serikat pekerja, ya harus dibikin dulu serikat pekerjanya, baru kemudian bisa bikin perjanjian kerja bersama. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita perhatikan dari kacamata pekerja untuk bisa menghadapi pekerjaan di masa depan. Selesai nggak sih? Udah, oke. Soalnya saya udah waktu habis, jadi saya cuma worry saya berapa slide lagi, tapi untungnya sudah. Jadi karena sudah, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa sendiri di sini aja kan, di sini sesi aja. Mungkin sekaligus bukan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bila itu sebenarnya ini semacam rangkumannya. Jadi semua pesertanya sudah ada, baik dari Mbak Nana maupun dari Mbak Alfi. Cukup bahwa ternyata isu-isu mengenai ketenagakerjaan ini masih belum bisa catch up dengan hukum yang ada, sehingga kadang-kadang isunya sudah lebih maju tapi hukumnya itu masih lebih lambat. Anyway, kita sekarang masuk ke sesi yang lebih seru lagi, yaitu ada sesi diskusi. Tapi tenang dulu, semua people, tahan dulu, tenang. Ada sedikit rules of the game ya. Jadi pertama, satu orang hanya bisa memberi satu pertanyaan saja. Dan kedua, disebutkan dulu kepada siapa pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan kepada Mbak Nana, disebutkan ke Mbak Nana maupun Mbak Alfi maupun Mbak Nabila. Yang ketiga, sebutkan nama dan instansi. Nah, ingat ya. Dan juga penting untuk diingat bahwa penanya terbaik akan kami berikan sedikit hadiah. Jadi apa tuh hadiahnya? Mari kita simak sampai selesainya acara kita kali ini. Oke, nah kalau gitu pelan-pelan terang dulu semuanya. Stay udah lumayan antusias. Jadi akan saya hitung sampai ke 3. Nah habis itu nanti teman-teman angkat tangan dan akan saya pilih siapa yang akan bertanya. Tapi ingat ya, satu pertanyaan untuk satu orang, sebut nama dan untuk kepada siapa pertanyaannya. Tanpa kafifu was-was. 1, 2, 3. Oke, lumayan ada antusias. Mungkin paling semangat ini dari Bapak dulu deh ini. Pertama, mungkin Anda bisa tolong untuk kasih mikrofonnya. Ini jam 1 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, kalau tinggalnya dari Magelang, tapi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk Bu Alfi Syahrini. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang new ways of working. Nah, kalau zaman sekarang kan udah new normal ya Bu. Sebenarnya paling cocok itu diterapkan untuk sektor apa sih untuk ini new ways of working? Apakah bisa efektif dan waktunya cocok itu kapan cocok untuk new ways of working ini dan untuk sektor apa? Begitu Terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Jadi ini mungkin kita bisa langsung jawab dulu ya untuk pertanyaan pada Mbak Alfi. Jadi pertanyaan mengenai new ways of working ini sebenarnya itu diimplementasinya itu kapan dan pada sektor apa itu? Terima kasih Pak, pertanyaannya challenging ya. Tapi memang mungkin harus kita diskusikan sih, karena mungkin melihat dari ini ya, perubahan preferensi bekerja gitu ya, mungkin memang menjadi cukup urgent untuk mempertimbangkan memfasilitasi new ways of working di perusahaan. Kemudian kalau kita lihat sektornya, sebetulnya sektor apapun itu memungkinkan, kecuali mungkin yang tadi misalkan kita harus sektor kesehatan yang menangani pasien secara langsung, itu kan tidak mungkin ya new
new ways of working, atau mungkin ya bisa tapi tetap harus bisa di-arrange gimana caranya pasien ini tertangani gitu ya. Atau mungkin nanti bisa dibantu dengan telemedicine, di mana expertnya itu ada di tempat yang lain menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu. Mungkin yang perlu dipertimbangkan juga sektor-sektor ini sudah seberapa mature dari sisi teknologi informasi gitu ya. Apakah sudah familiar dengan bekerja menggunakan teknologi gitu, karena tidak mungkin kita tiba-tiba new ways of working kemudian belum pernah pakai aplikasi sama sekali gitu. Jadi pertimbangannya mungkin seberapa mature dalam sisi teknologi informasi, dan mungkin dilihat juga minat dari preferensi dari pekerja sendiri gitu, Pak. Kemudian kalau sedikit cerita di penelitian kami itu yang sedang kita bahas itu kebetulan adalah sektor publik ya. Jadi sekarang bahkan sektor publik pemerintahan itu sudah mulai mempertimbangkan gimana caranya kita menerapkan new ways of working gitu dalam pekerjaan gitu. Yang sebelumnya mungkin kalau di Indonesia yang saya tahu kebanyakan memang sektor teknologi gitu ya Pak, karena memang sudah sangat familiar dengan teknologi, gimana caranya kalau diajarin bikin satu project baru, deskripsi di Notion, cepat langsung satu update setiap ada perubahan pekerjaan gitu, saya langsung update gitu. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin itu dulu jawabannya. Terima kasih Mbak Alfi atas jawabannya. Tepuk tangan dulu semua seperti itu. Oke, lanjut untuk mencari pertanyaan selanjutnya. Seperti biasa, rules of the game, tangan di bawah dulu sampai saya hitung sampai 3. Satu pertanyaan untuk satu orang saja. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin dari sebelah sini lagi yang di belakang yang pakai kerudung apa itu levelnya yang kayak gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salma Safina Tunaja, mahasiswa pertukaran di Universitas Gadjah Mada. Pertanyaannya ditujukan untuk Mbak Nana. Oke, kalau saya lihat tadi, saya setuju kalau Mbak paparkan data itu ada pergeseran pekerjaan tetap dan pekerjaan yang kayak paruh waktu gitu Mbak. Nah kalau kita lihat di dunia pendidikan sekarang, ada program yang namanya MKM. Salah satu cabangnya itu ada MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Nah jika kita perdalam lagi, ternyata teman-teman yang ikut MSIB itu tidak semuanya mendapatkan insentif dari institusi tempat dia magang, tapi benar dia mendapatkan uang saku dari pemerintah lembaga yang PDP. Nah kami kan sebagai mahasiswa tentunya sangat terbantu dengan adanya program tersebut untuk menambah pengalaman, soft skill, dan untuk mengejar kualifikasi gitu ya Pak. Nah karena saya juga melihat kayak program semacam magang atau internship dan volunteer itu kayak flagship gitu. Jadi kita semakin berlomba-lomba juga. Nah tapi semenjak dibukanya juga program ini, kita lihat banyak sekali perusahaan itu yang ikut meng-hire mahasiswa untuk bisa join perusahaan mereka. Nah itu kan juga mereka itu yang magang itu terkadang diberikan pekerjaan yang sama dengan staff-staff tetap mereka. Kalau saya lihat di situ itu sama aja mengeksploitasi namanya Mbak ya. Dan perusahaan itu mencari pekerja murah. Nah menurut Mbak, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Mbak? Apakah program ini sudah dinilai berkeadilan? Dan apakah Mbak ada saran untuk kita mahasiswa dalam memilih program magang tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini langsung bisa kita oper Mbak Nana sebagai dosen HI yang juga berurusan dengan mahasiswa yang suka magang. Mungkin kita pengalamannya ada nggak nih mahasiswa yang komplain itu kira-kira Mbak ini aku magang di sini nggak dibayar gitu. Oke, makasih tadi. Mohon namanya siapa? Salma ya. Oke, makasih Salma tentang program magang ya. Saya kira ya saya mau mencoba fair juga menjawabnya gitu ya. Yang pertama adalah saya mau mengutip
omongannya Mbak Alfi. Kalau misalnya mau memilih program magang, tapi kita udah tahu proporsinya gimana, konsekuensinya apa, saya kira nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya ingin ikutan program magang, tapi misalnya udah tahu bahwa ini nanti kontraknya hanya sementara berapa bulan gitu kan, terus nanti dari kontrak itu apa pekerjaannya yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Jadi kalau dari awal udah tahu nggak apa-apa. Tapi kan seringkali kadang kalau misalnya kita lihat lowongan kerja magang, yang lebih keren itu nama perusahaannya atau nama institusinya kan, kita langsung buta gitu aja, nggak lihat ini plus minusnya apa, konsekuensinya apa gitu. Mau magang di CFDS, CFDS gitu, tapi nggak tahu nanti kontraknya gimana gitu kan. Tapi kalau secara general saya sendiri, saya tidak begitu positif ya melihat program-program yang istilahnya magang, tapi sebenarnya magang siluman, karena kerjaannya itu justru bukan seperti staf magang, tapi seperti staf full time gitu kan. Dan saya kira ini permasalahan sangat besar, nggak hanya di institusi untuk apa di luar, tapi bahkan di Visipol ini gitu ya, yang sedang terjadi menurut saya itu sekarang adalah normalisasi freelancer. Bukan normalisasi freelancer, normalisasi free rider. Kenapa? Karena saya lihatnya tuh kenapa sih anak-anak magang atau anak-anak yang SK part-time yang lebih banyak dikasih pekerjaan gitu ya. Karena satu, ini tenaga yang gampang direkrut. Kalau misalnya satu keluar, rekrut lagi part-time yang lain sangat gampang. Very disposable, maaf ya bilangnya. Tapi yang SK dekan part-time kalau sekarang mau resign, bulan depan udah ada yang bisa gantiin, ya nggak sih? Nah tapi yang kedua, kenapa akhirnya ini menjadi normalisasi free rider? Karena saya kira ini membuat demotivasi buat orang-orang yang kerja full time atau staff. Karena saya nggak usah kerja, nggak usah kerjain, suruh aja anak magang, suruh aja anak part time. Kenapa? Saya posisinya udah tetap, kan? Nggak bisa dipecat, apalagi kalau yang PNS susah mau pecatnya gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang yang nggak kerja, mohon maaf ya ini kalau saya ngomong apa adanya, karena ini realitanya seperti itu. Tapi sehingga apa yang terjadi? Kita menormalisasi free rider. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa di kelompok, tugas kelompok, pasti ada aja yang jadi free rider kan. Dan pasti jatuhnya apa? Cuma dilaporin doang kan. Kalau saya sekarang di kelas saya punya zero tolerance policy buat free rider. Kalau misalnya ada yang terbukti free rider, udah nggak usah lulus. Karena itu yang saya kira praktek yang harus kita terapkan. Kita nggak bisa mentoleransi free rider. Apapun alasannya, apakah karena saya sudah bekerja tetap, karena saya aman, jadi saya suruh-suruh yang lain. Saya kira itu ya menjadi salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan yang perlu kita address dalam serikat pekerja. Mudah-mudahan cukup menjawab, maaf kalau misalnya nggak ke mana-mana sedikit. Terima kasih. Oh, saya. Sorry, saya mau nambahin dikit karena isu magang itu isu yang paling sering ditanyakan ya, terutama beberapa tahun belakangan ini, karena istilahnya sekarang bahkan udah nggak magang kan, semua kan sebutnya internship gitu kan. Kalau magang itu kayak apaan sih? Enggak, aku tuh lagi internship. Nah, isu magang tuh cukup banyak dibicarakan, dan sebenarnya kalau dalam kacamata tenaga kerja, sebenarnya aturan soal magang itu clear, ada aturannya namanya Permenaker nomor 6 tahun 2020. Permasalahannya, aturan mengenai magang itu hanya bisa diberlakukan bagi orang-orang yang konteksnya adalah pelatihan kerja. Jadi bagi para mahasiswa-mahasiswa yang magang atau internship itu tadi, dia justru jadi kebanyakan nggak bisa terproteksi berdasarkan Permenaker 6 2020. Itu juga yang kemarin karena semakin banyak program magang melalui MBKM dan lain sebagainya, kita berkali-kali advokasi bahwa harusnya aturan magang kita berubah dong. Karena makin banyak anak magang itu ya anak magang-magang internship ini tadi, tapi aturannya lagi-lagi masih ketinggalan jauh. Sedangkan aturan magangnya masih sangat untuk OJT, konsepnya lebih ke PKL. Jadi kalau misalnya dibandingin nih anak mahasiswa yang magang lewat MBKM sama anak SMK yang melakukan PKL di UGM, itu sebenarnya secara tenaga kerjaan lebih terlindungi anak SMK yang PKL. Karena anak SMK yang PKL ini maksudnya OJT, pelatihan kerja, sedangkan anak-anak magang yang MBKM itu maksudnya bukan pelatihan kerja, dan mereka justru secara tenaga kerjaan nggak terproteksi sama sekali. Makanya tadi benar baca baik-baik perjanjiannya, apa pekerjaannya, apa kompensasinya, dan hak dan kewajibannya seperti apa, karena nggak bisa bergantung pada perlindungan pekerjaan. Oke, terima kasih Mbak Nana, Mbak Nabila. Emang benar sih ya, sebagai mantan mahasiswa dan sekarang juga sebagai pekerja penuh waktu di Visipol ini, kita juga mencoba untuk
membuat suasana yang nyaman dan aman bagi para teman-teman magang kita. Jadi mungkin kalau misalnya Anda penasaran di mana anak-anak magang CFDS, mungkin bisa saya tanya lah. Semoga aman-aman ya teman-teman. Oke, next mungkin kita akan satu pertanyaan lagi ya. Sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan yang mau disampaikan oleh para penonton ini karena sebenarnya isunya cukup menarik ya ini karena ini isunya berjenjang ke seluruh aspek, bisa buat mahasiswa, buat para pekerja. Anyways, seperti biasa, hitungan ketiga, angkat tangan, satu pertanyaan, satu orang, tunjukkan pada siapa, nama dan instansi. 1, 2, 3. Ini kayaknya ada bapak yang semangat di sini. Mungkin Rana di sini. Oke, terima kasih. Nama saya Hedi. Saya Bu Nanda. Saya hanya mau bertanya bagaimana kita menyiapkan diri untuk working future dan menentukan kita mau bekerja di mana, mau di bidang apa. Terima kasih. Kalau menentukan bekerja di bidang apa, sebenarnya semuanya tergantung ya Pak. Karena sekarang lagi-lagi perubahan pekerjaan masa depan itu sangat cepat. Jadi pekerjaan yang dianggap hits tahun ini gitu ibaratnya, itu trennya bisa bergerak sangat cepat tahun depan. Jadi mungkin hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah melihat kalau misalnya memang yang diinginkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang di sektor-sektor yang baru, maka memperhatikan perkembangan dan tren digital itu menjadi penting. Karena ketika orang sekarang tahun ini ramai ngomongin artificial intelligence misalnya, karena sekarang semuanya lagi bahas artificial intelligence di tahun ini. Sebenarnya kan itu bukan isu yang baru ramai tahun ini, tapi orang sebenarnya sudah membicarakan mengenai akan booming soal artificial intelligence itu dari sejak 5-10 tahun yang lalu. Orang-orang yang sekarang mengambil buahnya jadi para ahli-ahli artificial intelligence adalah orang-orang yang 5-10 tahun lalu bisa melihat pattern ini dan kemudian mereka mulai belajar soal artificial intelligence. Karena kalau kita baru belajarnya sekarang, bisanya sih bisa, tapi kalau untuk jadi expert kayaknya udah sulit karena expertnya udah belajar dari sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya saya ditanya itu, saya selalu melihat, saya punya kecenderungan kalau ditanya bidang, saya nggak mau menyebut bidang, tapi lebih ke arah yang mungkin justru sekarang belum mulai booming banget, sehingga kita bisa menjadi pionir-pionir awal yang expert di bidang kita. Jadi kalau misalnya sekarang kira-kira apa nih bidang-bidang yang baru akan mulai berkembang gitu, atau misalnya kalau dalam konteks Indonesia kita mau punya IKN gitu ya Mbak, kan nggak semua hal harus hubungannya sama digitalisasi. Kita mikir kira-kira apa ya yang paling dibutuhkan oleh sebuah ibu kota negara baru gitu. Dan justru mungkin bidang-bidang itu yang kemudian kita bisa mencari untuk menjadi expert di situ agar kemudian nanti ketika bidang tersebut take off kita bisa langsung. Itu sih mungkin. Terima kasih Mbak Nabila, semoga itu cukup menjawab ya Pak. Mungkin berhubungan kita masih ada cukup waktu ini untuk sisi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya buka satu lagi termin untuk 3 kali pertanyaan ya. Jadi oke, daripada aku maju mundur agak capek, aku tak dulu aja ya. Tapi tetap hitung ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Agak kelihatan tapi kalau kayak gini. Mungkin soalnya di Pak belakang itu. Terima kasih, nama saya Agus. Yang saya tanyakan pada Ibu yang ahli hukum, yaitu apakah diperkenankan suatu perusahaan itu untuk menahan jasanya? Kemudian kaitannya dengan kiat-kiatnya itu tentang kejadian kontrak-kontrak yang merugikan pelaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau berdasarkan aturan tidak ada aturan yang secara spesifik soal itu, tapi saya lebih ke arah tidak diperbolehkan karena sebenarnya tidak ada yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan dokumen-dokumen yang sifatnya data pribadi. Dan kalau ijazah itu kan sifatnya sebenarnya data pribadi, dan dokumen yang diperbolehkan untuk ditahan oleh perusahaan itu kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah membahas soal itu harus bisa dijelaskan ditahannya karena apa.
Jadi praktek di lapangan kebanyakan kita. betul, sayangnya praktek di lapangan ini dinormalisasi ya Pak ya. Jadi ini memang masih sangat banyak praktek di lapangan yang terjadi, dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari karena adanya kesulitan daya tawar dari pekerja. Karena meskipun saya gitu, misalnya saya tahu persis bahwa perusahaan nggak bisa melakukan itu sebenarnya, kalau saya jadi pekerja kan kadang saya iya aja. Dan ini menjadi semakin menyulitkan karena aturannya nggak clear. Nggak ada aturan yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas mengatakan bahwa perusahaan dilarang menahan ijazah. Kalau misalnya dia ada aturan kayak gitu kan saya bisa langsung refer ke itu bahwa oh ini nggak boleh karena nggak ada ketentuan seperti itu, maka semuanya jadi abu-abu dan akhirnya diarahkan ke arah seakan-akan diperbolehkan. Tapi sebenarnya secara normatif seharusnya tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya kita bisa menolak gitu untuk itu melakukan. Tapi tentu saja menolak bagi pekerja itu tidak mudah, ada banyak pertimbangan di belakangnya. Jadi mau tidak mau memang seharusnya yang diubah adalah regulasinya. Harusnya ada regulasi yang secara clear mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Cara mengambil ijazah di kita itu apa kita lapor polisi atau ambil pengacara kan bayar atau pengacara? Paling mungkin sebenarnya kalau misalnya biasanya mau diambil ini kan karena mau resign ya biasanya Pak ya, resign kemudian diambil, kemudian disuruh bayar biaya gitu mau mengambil, paling mungkin lapor ke Disnaker Pak. Disnaker paling mungkin, jadi nanti Disnakernya bisa membantu untuk memfasilitasi agar bisa diselesaikan setidaknya bertiga, karena kalau cuma berdua kan pasti kalah nih. Tapi kalau misalnya bertiga dengan Disnaker biasanya ada kemungkinan untuk dibantu. Karena saya banyak bertanya kepada Disnaker, sekarang Disnaker juga leaning ke arah sebenarnya perusahaan tidak diperbolehkan untuk menahan ijazah. Jadi harusnya kalau ditahan bisa lapor ke Disnaker dan Disnaker akan membantu. Mudah-mudahan menjawab itu. Terima kasih Mbak Nabila, tapi juga jadi sedikit tips and tricks ya buat teman-teman mahasiswa yang mau magang atau mau lamar kerja. Kalau misalnya saatnya itu ada suruh minta ijazah itu baca itu red flag besar lah buat perusahaan gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga. Seperti biasa, mungkin aku tidak beda ya. 1, 2, 3. Oke, mana ini adanya ya? Kan pikir harus itu. Oke, kalau mungkin yang paling depan ini deh, paling semangat ini lumayan. Ini lagi loh, ini sering ikut acara CMBS loh. Kali-kali. Oh biasa emang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Walidi dan pertukaran mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Langsung saja yang pertama saya ajukan karena ini adalah dipilih satu pertanyaan terbaik. Pengalaman sebelumnya itu dapat ada transparansi. Jadi yang pertama perlu dijelaskan mengenai apa sih penilaiannya sehingga pertanyaan tersebut dijadikan sebagai pertanyaan terbaik. Nah itu yang pertama. Terus masuk dalam pertanyaan, jika saya memposisikan sebagai pimpinan perusahaan, ingin mengajukan perusahaan, pasti membutuhkan sebuah percepatan dan kualitas maupun kuantitas gitu. Jadi apabila AI itu lebih baik daripada manusia, otomatis saya akan menggunakan AI daripada manusia, sehingga manusia itu tergantikan oleh robot. Namun di sisi lain kita melihat tentang nilai-nilai pada manusia, pada mahasiswa itu harus ditanamkan dari sekarang. Nah, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan pada mahasiswa itu juga berperan penting dalam menghadapi dunia pekerjaan. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa orang dalam atau orang-orang yang punya keluarga di suatu pekerjaan juga berfungsi dan bahkan berperan penting bagi kita dalam kita diterima dalam suatu perusahaan, sehingga dalam skill, kemudian nilai, kemudian yang ketiga orang dalam ini berperan dalam dunia pekerjaan kita. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah dari tiga nilai ini, apakah ada nilai tambahan yang perlu ditingkatkan? Kemudian dari tiga nilai ini, yang mana yang lebih berperan terhadap keterima kita di suatu perusahaan? Dan mohon analisisnya. Itu pertanyaan saya ajukan kepada Mbak Alfi. Jadi mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Mbak Alfi jawab, saya kasih waktu. Mungkin tadi ya kesempatan jawab. Apa ya transparansi yang menjadikan pertanyaan terbaik? Apa ya? Agak kaget juga ya, tiba-tiba kok malah moderatornya dikasih pertanyaan kayak gini gitu loh, agak kaget
perspektif ya. Mungkin kalau biasanya dalam event CFDS itu ya kami melihatnya itu dari emang subjektif sih ini. Kalau kami menilai kayak bobot dari sebuah pertanyaan itu kayak maksudnya yang subjektif gitu. Tapi emang biasanya itu adalah sebuah keputusan kesepakatan bersama dengan para panitia. Kami melihat para pertanyaannya yang menurut kami mungkin sedikit memantik dari para narasumber kita gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sebelumnya narasumbernya kayak wah semangat banget nih jawabnya, nah itu mungkin bisa apa ya dilawan. Tapi again aku apa ya nggak tahu juga apa kriterianya karena itu adalah keputusan dari tim community outreach yang merupakan tim panitia kita hari ini. Nah mungkin bisa langsung ke apa pertanyaan ke Mbak Alfi, gimana Mbak? Butuh apa lagi atau? Oke, tadi saya mencoba mengulang pertanyaannya dulu ya. Berarti di era manusia ini dihadapkan dengan AI gitu ya, yang bisa mereplace kemampuan manusia. Gimana caranya kita bisa lebih punya nilai gitu ya dibandingkan AI supaya keterima kerja gitu ya. Oke, saya coba menjawab. Jadi mungkin teman-teman kita juga perlu menyadari gitu ya, AI itu tadi seperti yang dijelaskan Mbak Nabila itu adalah language model gitu ya. Jadi dia itu belajar dari pola-pola bahasa gitu ya. Jadi dia itu mempelajari banyak tulisan, kemudian menggunakan matematika yang level dewa gitu untuk melihat kayak probabilitasnya gitu ya. Saya mau apa sih yang muncul setelah kata ini ya gitu. Itu ChatGPT dan bukan AI. Anyway, AI in general juga seperti itu ya teman-teman. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah intelligence, human intelligence. Jadi kalau teman-teman belajar tentang kecerdasan manusia itu ada banyak sekali gitu ya. Tidak hanya tadi ya kecerdasan secara bahasa. Mungkin teman-teman juga di sini belajar leadership, terus kalian juga belajar bagaimana berinteraksi secara sosial. Kalian belajar hard skill ya di kampus. Kalian belajar mungkin ilmu dari bidangnya masing-masing. Ya menurut saya ya AI itu sampai sekarang itu baru bisa menguasai satu atau dua ya dari intelijensi manusia. Nggak ada kayak satu AI yang bisa menguasai seluruh kecerdasan yang dimiliki manusia. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ya tetap teman-teman menyadari gitu ya, kalian ini sekarang kuliah itu mendapatkan value apa aja sih gitu ya. Kalian belajar secara hard skill, soft skill, dan lain sebagainya itu sudah jauh lebih banyak daripada AI gitu ya. Walaupun dan lucunya gini ya, kalau kita ngomongin AI dan language model, AI itu harus belajar teks yang sangat banyak. Sekarang kita balik kalau anak kecil belajar bahasa itu ternyata jumlah teks yang harus dia pelajari itu lebih sedikit daripada AI gitu. Jadi walaupun AI itu terlihat pintar gitu ya, tapi kita tuh masih jauh di atas mereka gitu. Jadi silakan teman-teman kembangkan minat gitu ya, dan cari tahu banyak perusahaan yang ingin digapai gitu, atau mau bikin lapangan kerja sendiri itu sangat bagus sekali. Kemudian tadi yang soal orang dalam ya, nggak tahu Mbak Nabila itu ada aturannya nggak Mbak? Itu mungkin saya kurang tahu menjawabnya bagaimana. Itu mungkin dari saya ya teman-teman. Jadi kita lihat AI ini mungkin menjadi pelengkap gitu ya di dunia kita, bukan yang betul-betul menggantikan manusia. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi. Yang benar sih seperti yang dibilang sama Mbak Nana pas awal. Ini kan tools kan mostly neutral gitu loh. Bagaimana kita menggunakannya. Jangan sampai tools ini kemudian mendikte kita yang memberikan batasan gitu loh. Kita nggak perlu takut sebetulnya kepada AI karena masih pada service level AI ini. Jadi sekarang mau makin seru nih. Ngomongin film, saya jadi ingat film The Matrix ya.
Kalau kita mengibaratkan kita tuh sekarang kayak di film The Matrix yang semuanya sedang tertidur gara-gara AI gitu ya. Saya kira skill yang mungkin kita perlu memperhatikan adalah bagaimana kita bangun sebagai manusia. Kalau di Amerika kan istilahnya woke generation gitu ya. Bangun tuh maksudnya apa? Bangun tuh maksudnya ya kita harus menyadari dulu ketidakadilan yang terjadi di dunia ini seperti apa. Dan ketika kita baru sudah menyadarinya, kita bangun dan melatih skillnya menjadi manusia. Apa sih yang lebih dari manusia dengan AI? AI nggak tahu cara berempati, gitu ya. AI nggak tahu cara merasakan emosi, belum ya, belum nggak tahu cara berempati, nggak tahu cara mengekspresikan marah, tidak tahu cara mengekspresikan bagaimana menghadapi ketidakadilan. Nah, mungkin itu ya setidaknya skill-skill yang bisa kita latih lewat serikat lagi. Gak apa-apa, itu penting gitu untuk promosikan serikat ya. Benar. Oke, thank you Mbak Nana atas tambahannya. Mungkin kita tinggal 5 menit ya. Jadi mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi terakhir. Jadi mungkin yang masih ada burning questions yang mau disampaikan, mungkin bisa langsung angkat tangan aja. 1, 2, 3. Masih soal juga ini. Silakan paling belakang ya. Atau yang mana? Paling belakang ya. Oke sih, paling belakang Nasnya itu. Silakan dikasih mikrofonnya. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval. Saya dari Fakultas Hukum. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Mbak Devi. Jadi berdasarkan pemaparan tadi, apa kiranya saran yang bisa diberikan bagi kita mahasiswa yang kedepannya ingin mempersiapkan diri untuk memilih berkarir di era digital? Seperti yang tadi kita jelaskan, bagaimana banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya yang mungkin jadi perhatian kita bersama adalah minimnya perlindungan dari sisi regulasi yang masih minim dan sebagainya. Kalau lebih demikian, terima kasih. Hebat banget ada anak hukum sampai kesini acara CFDS, acara Fakultas Hukum jarang kayaknya sepi banget gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaannya apa yang harus kita persiapkan? Menurut saya sih yang paling penting memang know your rights is very important di masa sekarang, terutama anak-anak muda ya. Saya selalu bilang bahwa salah satu hal, meskipun saya adalah orang yang salah satu orang terdepan yang mengkritik soal undang-undang cipta kerja gitu, karena terutama di bagian ketenagakerjaan menurut saya ada banyak sekali hal yang saya tidak sepakati dari perubahan undang-undang cipta kerja. Salah satu hal yang menurut saya blessing in disguise ketika dalam kacamata ketenagakerjaan pasca undang-undang cipta kerja adalah makin banyak orang yang membicarakan isu-isu ketenagakerjaan secara terbuka. 2-3 tahun lalu aneh nggak sih ada orang curhat urusan ketenagakerjaan, ngomongin soal isu-isu permasalahan di tempat kerjanya, di sosial media, dan kemudian didukung oleh netizen. Jadi kelihatan banget bahwa sekarang itu isu-isu ketenagakerjaan itu arahnya itu netizen itu ke arah pekerja gitu. Makin banyak netizen itu yang mendukungnya ke arah pekerja karena kita semua jadi merasa bahwa iya ya ternyata kita sebagian besar dari kita kan bukan pengusaha ya. Sebagian besar dari kita nggak punya kapital. Jadi ketika kita nggak punya kapital ya kita adalah bagian dari kelas pekerja. At the end of the day, yang dimiliki oleh kelas pekerja adalah satu sama lain. Jadi kalau misalnya sesama kelas pekerjanya tidak saling mendukung, siapa yang akan mendukung kita? Jadi kembali ke pertanyaan apa yang perlu kita siapkan, menurut saya memahami hak kita itu menjadi sangat penting. Karena dulu selama berpuluh-puluh tahun eksploitasi ketenagakerjaan itu salah satunya terjadi karena kita tidak menyadari apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Dan dalam konteks kurangnya perlindungan, menyadari bahwa ketidakadaan perlindungan di sisi itu juga seharusnya bisa membuat kita lebih aware. Misalnya kita bekerja di pekerjaan yang bukan berada dalam hubungan kerja standar, bukan berada dalam hubungan kerja standar misalnya, maka justru kesadaran bahwa kita tidak terlindungi secara hukum seharusnya justru membuat kesadaran kolektif kita justru bisa diasah. Para pekerja rumah tangga misalnya menyadari persis bahwa mereka itu nggak terlindungi oleh aturan ketenagakerjaan. Makanya mereka kemudian bikin jaringan jala RT, itu jaringan pekerja rumah tangga yang gimana caranya berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan undang-undang sendiri namanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Apakah para gig workers perlu melakukan itu juga? Apakah para freelancer perlu melakukan itu juga? Mungkin aja. Tapi yang jelas hal tersebut tidak bisa dilakukan kalau dia sendirian kan.
Dan hal tersebut juga tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memahami apa yang salah, nggak memahami haknya, nggak memahami harusnya dia mendapatkan apa, dan kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara agar bisa mendapatkan itu adalah ketika mereka bergerak bersama. Jadi menurut saya sih itu sih yang perlu untuk kita pahami bersama. Makanya saya selalu bilang bahwa aturan ketenaga kerjaan itu harusnya bukan sesuatu yang eksklusif hanya diketahui oleh orang-orang di fakultas hukum, tapi harusnya semua orang yang bekerja itu juga mempunyai pengetahuan yang sama. Kalau misalnya kesulitan, CFDS bisa bikin kelas khusus gitu, kayak kelas tenaga kerjaan for beginner gitu ya. Itu menurut saya penting banget sih, soalnya biar nggak kelihatan kayak serem banget. Kadang-kadang buka aturannya kan males. Saya ini males sebenarnya. Mudah-mudahan dijawab ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas jawabannya. Mungkin ini akan jadi akhir dari sesi tanya jawab kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada seluruh narasumber kita, Mbak Nana, Mbak Afi, Mbak Nabila. Tepuk tangan yang luar biasa untuk semuanya. Mungkin sekaligus untuk merampungkan dan sekaligus juga merangkumkan acara kita kali ini diffusionnya ke-100 dengan acara yang luar biasa kita adakan secara offline dengan tema yang mungkin cukup prominent, dan mungkin kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita isu ini itu adalah isu yang penting untuk kita semua, yaitu isu tentang ketenagakerjaan di dunia digital ini. Nah, untuk merangkumkannya ini adalah Mbak Nana dan juga membicarakan tentang pengaruh perkembangan teknologi digital dalam hak-hak pekerja kita, khususnya dalam pengalamannya Mbak Nana menceritakan dirinya sebagai dosen yang merasa bahwa kok malah jadi semacam game ya, harus memenuhi semua syarat-syarat ini, dan justru malah sistemnya malah gak percaya kepada saya yang mungkin sudah menulis untuk jurnal gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Afi menjelaskan bahwa sekarang kita ini sudah memasuki dunia yang ada namanya new way of working atau NWOW namanya itu ya. Dari mulainya dari semua itu kita kerja di kantor, sekarang bisa kita kerja di mana saja, di kapan saja, dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Namun itu tentu saja semua ada positif dan negatifnya gitu. Kemudian dirangkum juga kembali oleh Mbak Nabila ini bahwa ternyata meskipun ada semua perubahan mengenai tenaga kerjaan ini, ternyata tantangannya adalah regulasi-regulasi yang masih belum mengikuti dari perkembangannya. Justru malah metode kerjaan kita sudah berubah drastis, tapi malah yang ada itu adalah hukum-hukum ini tidak mampu untuk melindungi kita karena itu belum up to date lah istilahnya. Dan untuk menangkap semua ini istilahnya sepertinya ada satu pesan yang mungkin cukup tersirat tapi cukup tersurat, yaitu adalah pentingnya untuk berserikat. Yaitu makanya kita juga harus apresiasi kepada Mbak Nana dan timnya ini. Kita sekarang ada serikat kerja Visipol gitu. Kita juga Nah, kita mengakhiri acara kita siang ini, mungkin akan saya inginkan sekali lagi beberapa informasi. Yang pertama, semua peserta itu berhak untuk mendapatkan e-certificate yang akan bisa dapat di meja registrasi, atau juga bisa scan di QR di sini nih. Namanya juga Center for Digital Society, dan kita juga harus serba digital kalau mau ngasih apa-apa ini. Nah, ini mungkin yang agak paling dinanti-nanti nih ya sebab itu, yaitu adalah penanya yang terbaik nih. Seperti yang sudah saya janjikan, penanya yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Nanti bisa langsung ke konfirmasi ke panitia hadiahnya itu apa. Jadi kita ada 3 penanya terbaik. Yang pertama adalah mungkin sambil kayak drum roll kayak penanya terbaik pertama adalah Salma Safiratun Najah. Kalau nggak salah dari pertukaran pelajar, tepuk tangan semuanya. Yang kedua ini ada Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Gak mata. Tepuk tangan semuanya. Dan yang terakhir ada Mas Nova dari Fakultas Hukum yang jauh-jauh dari fakultas sebelah untuk ikut acara kita kali ini. Nah itu dia smart people yang kita terbaik. Terima kasih sudah menghadiri acara kita kali ini. Nanti kalau teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan bisa konfirmasi kepada panitia. Nah, sebelum kita menutup acara kita kali ini secara final, kalau misalnya teman-teman masih penasaran ya dengan isu-isu yang kita bahas kali ini, mungkin dari Mbak Nana, Mbak Afi maupun Mbak Nabila, masih mau bertanya-tanya, bisa mungkin approach mereka setelah ini, atau mungkin bisa minta kontaknya, atau mungkin minta ikut ke sindikatnya juga bisa gitu.
agak promosi ya. Tapi kalau misalnya penasaran dengan apa yang sudah kita lakukan dalam CFDS ini, juga bisa mengunjungi website kita di digitalsociety.id. Semua materi dari riset kita ada di website tersebut. Kalau tertarik untuk update kita mengenai apa acara yang akan dilakukan besoknya atau apa yang sudah kita lakukan sekarang ini, bisa follow juga di Instagram kita di @cfds_ugm, Twitter juga sama di @cfds_ugm, dan TikTok juga sekarang sudah ada di @cfds_ugm. Pokoknya semua sosial media itu ada kita. Nah, Facebook juga ada, masih ada, tapi ya belum terlalu dulu sampai Facebook. Nah, Facebook juga ada di Center for Digital Society. Nah, tanpa berfaedah mungkin sekarang kita langsung lanjut ke acara sesi foto bersama. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa berdiri dan bisa maju ke depannya, benar ya? Oh, di situ aja. Oh, oke, sorry, di situ aja. Jadi mana ini? Apa? Oh, oke, pertanyaan yang ke sini semua. Jadi para sumber kita akan berada di depan sini. Oke. Terus saya berdiri dong, sebab ikut bisa kelihatan. Ayo saya berdiri. Berdiri bisa merapat ke depan nih. Ayo semuanya saya akan merapat yang di belakang. Semua langsung ke depan, masih banyak yang kosong di sini nih. Nanti nggak kelihatan kalau di foto. Depan juga nggak apa-apa loh, kalau mau sudah sama narasumbernya juga nggak apa-apa. Mungkin saya hitung ya. Semuanya siap? 1, 2, 3. Mungkin sekarang bebas, silakan mau ngapain saja, tapi teriak, tepuk tangan atau apa gitu. Saya hitung 1, 2, 3. Mantap, terima kasih semuanya, terima kasih banyak Bang Alfi, Bang Andila sudah menjadi narasumber kita kali ini. Terima kasih juga semuanya, sudah menghadiri acara Diffusion ke-100 kita.